Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1199, Tuan Muda Istana, giliranmu sekarang tapi api surgawi harimau putih terlalu cepat dan kuat, tidak ada murid yang hadir dapat menghentikannya tepat waktu. Di bawah kekuatan dahsyat api surgawi harimau putih, segala sesuatu di sekitar Yang Xiaotian terhempas dan hancur. Saat api surgawi harimau putih hendak menghancurkan kepala Yang Xiaotian, tepat saat Xiaotian hendak membalas, tiba-tiba, sebuah jejak telapak tangan emas besar melesat di udara untuk menghadapi api surgawi harimau putih. Bang! Raungan menggelegar bergema saat api surgawi harimau putih berulang kali dipaksa mundur oleh jejak telapak tangan emas yang besar. Akan tetapi, gelombang kejut besar akibat benturan itu pasti menghantam Yang Xiaotian. Tetapi saat gelombang kejut ini hendak mengenai Xiaotian, mereka dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Yang Xiaotian berdiri di sana, tak bergerak, jubahnya bahkan tidak mengeluarkan suara berbisik sedikit pun. Semua orang tercengang. Pada saat ini, sesosok makhluk dengan cepat melesat di udara dan mendarat di aula besar. Melihat orang itu, semua orang segera membungkuk memberi salam, kami telah bertemu dengan ketua balai yang terhormat. Pendatang baru itu tak lain adalah Master Balai Pengobatan Lei Chunrong. Mata Luo Jihu berkilat kecewa saat melihat api surgawi harimau putih berhasil ditangkis oleh jejak telapak tangan Lei Chunrong, namun dia mampu menutupinya dengan baik, sehingga tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Salam untuk Master Aula, Luo Jihu juga memberi hormat dengan kepalan tangan dan telapak tangan kepada Lei Chunrong. Lei Chunrong menatap Luo Jihu, wajahnya menjadi gelap, mengabaikan Luo Jihu dan mendekati Yang Xiaotian dengan khawatir, Tuan Muda Mansion, apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Xiaotian melambaikan tangannya. Hati Lei Chunrong akhirnya tenang, dan sambil menoleh, dia menegur Luo Jihu dengan tajam, Luo Jihu, apa maksudmu? Beberapa hari yang lalu, keempat Raja Api Suci Sejati telah mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan menunjuk Yang Xiaotian sebagai Tuan Muda Istana Long Manor, dan upacara akan diadakan dalam setahun. Pentingnya Xiaotian bagi Long Manor sekarang terbukti dengan sendirinya, dan baru saja Luo Jihu hampir bergerak untuk membunuh Xiaotian. Ekspresi Lei Chunrong lebih serius dari sebelumnya saat dia menatap Luo Jihu. Kalau saja dia tidak tiba lebih cepat, dan Xiaotian terbunuh di balai pengobatan, dia sebagai Master Balai Pengobatan tahu betul beratnya konsekuensi yang akan diterimanya. Namun, Luo Jihu tidak menunjukkan rasa takut, dan menjelaskan, Hall Master, saya baru saja menaklukkan White Tiger Divine Flame dan masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Aku tidak menyangka tadi api surgawi harimau putih tiba-tiba kehilangan kendali dan hampir melukai Tuan Muda Mansion. Mendengar Luo Jihu meremehkan insiden itu, nyaris tak memengaruhi Xiaotian, wajah Lei Chunrong memucat. Jika Xiaotian terkena api surgawi macan putih, itu tak akan sesederhana luka. Xiaotian akan langsung dibunuh oleh api surgawi harimau putih. Kekuatan api surgawi harimau putih tadi sebanding dengan serangan Kaisar Surgawi tingkat pertama, mustahil bagi Xiaotian untuk menahannya. Xiaotian menatap Luo Jihu. Saat Luo Jihu hendak berkompetisi dalam konflik domain Dao dan juga berada di tahap Kaisar Surgawi lapisan pertama, Xiaotian memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Sebelum bergabung dengan Long Manor, Luo Jihu merupakan murid keluarga Luo, yang juga merupakan raksasa di Tanah Suci Primordial, hanya saja sedikit lebih lemah dari Long Manor. Terlebih lagi, leluhur keluarga Luo memiliki hubungan baik dengan guru besarnya, Raja Sejati Api Suci, dan bakat alkimia Luo Jihu sangat tinggi. Setelah bergabung dengan Long Manor, ia selalu bersikap arogan, terkadang mengandalkan dukungan keluarga Luo dan leluhur keluarga Luo, sehingga ia hampir tidak memandang Lei Chunrong, Master Balai Pengobatan, di matanya. Luo Jihu tidak menatap Lei Chunrong, tetapi menatap Xiaotian sambil tersenyum, Tuan Muda Mansion, Anda baik-baik saja. Api surgawi harimau putih tidak membuat Anda takut, kan? Tenang saja, White Tiger Divine Flame saja tidak akan membuatku takut, kata Xiaotian acuh tak acuh. Luo Jihu terkejut, lalu tertawa, bagus, aku tidak menyangka Tuan Muda Mansion begitu berani. Ia lalu berkata, kudengar Tuan Muda Mansion memiliki api surgawi naga biru, dan aku memiliki api surgawi harimau putih. Bagaimana kalau kita masing-masing memanggil api surgawi kita dan bertanding sedikit? Main game. Yang Xiaotian menatap lawan bicaranya dengan wajah tenang, bagaimana kita main? Luo Jihu tersenyum lebar seperti harimau yang menyeringai dan berkata sambil tertawa, kudengar Tuan Muda Mansion, saat penilaian murid Sekte Dalam,
memurnikan pil kaisar ekstrim tingkat surgawi tingkat pertama menggunakan api surgawi naga azure, menciptakan bayangan surgawi. Hari ini, mari kita coba memurnikan pil berdaulat. Siapapun yang berhasil menyempurnakan pil sovereign tingkat tinggi dalam waktu 1 jam, dialah pemenangnya. Saat Luo Jihu mengatakan ini, dia melanjutkan sambil tersenyum, jika seseorang kalah, bagaimana kalau berlutut di balai pengobatan seharian penuh? Mendengar ini, Lei Chunrong tak kuasa menahan amarahnya. Luo Jihu berada di lapisan pertama Kaisar Surgawi, sementara Yang Xiaotian baru di lapisan pertama Raja Surgawi. Baginya, menyempurnakan pil berdaulat semudah mengangkat jari, tetapi bagi Yang Xiaotian, yang baru di lapisan pertama Raja Surgawi, menyempurnakan pil berdaulat bukanlah hal yang mudah. Bagi Luo Jihu, seorang Kaisar Surgawi lapisan pertama, yang berani menantang Yang Xiaotian, seorang Raja Surgawi lapisan pertama, ini keterlaluan. Dan hebatnya lagi, jika Yang Xiaotian kalah, ia harus berlutut di balai pengobatan seharian penuh, ini jelas merupakan penghinaan terselubung terhadap Yang Xiaotian. Luo Jihu, beraninya kamu. Lei Chunrong menunjuk Luo Jihu dengan marah. Luo Jihu tidak menatap Lei Chunrong, melainkan tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, Tuan Muda Istana tidak berani. Kalau Tuan Muda Istana tidak berani, ya sudahlah. Tiba-tiba, Yang Xiaotian berkata, 1 hari 1 malam terlalu sedikit. Ia melanjutkan, jika kau ingin berlutut, berlututlah selama 10 hari 10 malam. 10 hari dan 10 malam. Semua orang tercengang. Tidak seorang pun menyangka Yang Xiaotian akan membalas dengan lebih keras lagi, menaikkannya menjadi 10 hari 10 malam. Hebat. Cahaya ganas melintas di mata Luo Jihu, dan dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Muda Mansion benar-benar berterus terang. Siapapun yang kalah akan berlutut di balai pengobatan selama 10 hari 10 malam. Setelah berkata demikian, ia tertawa dan berkata, kalau begitu, biarlah aku yang pertama menunjukkan keahlianku yang sederhana ini. Api surgawi berkobar di sekujur tubuhnya, dan api surgawi harimau putih melesat sekali lagi. Di belakang api surgawi harimau putih, 3 api surgawi lainnya menyusul. Totalnya ada 4 api surgawi. Melihat Luo Jihu memanggil 4 api surgawi, Yang Xiaotian tidak terkejut. Sebagai murid utama Balai Pengobatan Long Manor, Luo Jihu dikenal memiliki 4 api surgawi. Namun, tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, tiba-tiba, api surgawi pada Luo Jihu melonjak sekali lagi dan api surgawi lainnya muncul, menjadikannya 5 api surgawi. 5 api surgawi. Bahkan Lei Chunrong, Master Balai Pengobatan, terkejut dan tercengang, sama sekali tidak menyadari bahwa Luo Jihu sebenarnya memiliki 5 api surgawi. Kakak senior Luo ternyata punya 5 api surgawi. Murid-murid lainnya juga gempar. Di tengah keterkejutan dan keributan kerumunan, Luo Jihu melambaikan tangannya, dan semua bahan obat untuk menyempurnakan pil berdaulat melayang ke udara. Di bawah kendali 5 api surgawi, semua bahan mulai terbakar dan meleleh. Tak lama kemudian, cairan cair dari semua bahan itu menyatu. Langit yang tinggi bergemuruh dan menyambar petir, saat guntur kesengsaraan surgawi menyambar ke bawah. Seperti yang diduga oleh orang banyak, Luo Jihu telah memanggil guntur kesengsaraan surgawi 5 kali lipat, memurnikan pil penguasa tingkat surgawi 5 kesengsaraan dan bahkan memadatkan 5 bayangan surgawi. Pil penguasa surgawi 5 kesengsaraan. 5 bayangan surgawi. Melihat Luo Jihu menyempurnakan pil penguasa surgawi 5 kesengsaraan, para murid Balai Pengobatan menjadi bersemangat. Hati Lei Chunrong tenggelam. Luo Jihu benar-benar memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi 5 kesengsaraan, dan terlebih lagi, dia telah memadatkan 5 bayangan surgawi. Di seluruh tanah suci purba, jumlah kaisar surgawi lapis pertama yang dapat memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi 5 kesengsaraan sangatlah sedikit, apalagi mereka yang dapat memadatkan 5 bayangan surgawi. Luo Jihu menatap Yang Xiaotian, dan sambil tersenyum berkata, maaf. Aku hanya asal memurnikan dan tidak menyangka bisa menghasilkan pil berdaulat tingkat surgawi 5 kesengsaraan, dan bahkan memadatkan 5 bayangan surgawi. Tuan Muda Mansion, sekarang giliranmu. Bab 1200, tanpa diduga, Tuan Muda Istana menanggapinya dengan serius semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Ekspresi para murid di Balai Pengobatan bervariasi. Tuan Muda Mansion, silakan, kata Luo Jihu sambil tersenyum. Anda adalah Raja Surgawi lapisan pertama, dan tidak adil meminta Anda untuk memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6. Ayo kita lakukan ini, jika Tuan Muda Istana dapat memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ketiga dan memadatkan 3 bayangan surgawi,
maka kau akan memenangkan kontes ini. Lei Chunrong mengerutkan alisnya. Yang Xiaotian, seorang Raja Surgawi lapisan pertama, tidak mungkin bisa memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ketiga. Memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ketiga atau kelima pada dasarnya sama saja. Belum lagi pil berdaulat dari tingkat surgawi kesengsaraan ketiga, bahkan salah satu tingkat surgawi kesengsaraan pertama merupakan tugas yang sangat menantang bagi seorang ahli seperti Yang Xiaotian di lapisan pertama Raja Surgawi. Ketika merekrut pengikut sekte dalam, meskipun Yang Xiaotian telah berhasil memurnikan pil kaisar ekstrim dari lapisan pertama, baginya, seorang Raja Surgawi lapisan pertama, memurnikan pil berdaulat dari tingkat surgawi kesengsaraan pertama jauh lebih sulit. Pil berdaulat dari tingkat surgawi kesengsaraan pertama 10 kali lebih keras daripada pil kaisar ekstrim dari lapisan pertama. Belum lagi, pil berdaulat dari tingkat surgawi kesengsaraan ketiga. Mendengar tawaran Luo Jihu bahwa ia hanya perlu memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ketiga, Yang Xiaotian dengan tenang berkata, tidak perlu. Kemudian, melirik pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6 di tangan Luo Jihu, ia menambahkan, sampah seperti ini di tanganmu, aku bisa memurnikannya dengan mudah. Mendengar ini, Luo Jihu merasa kesal di dalam hatinya, tetapi tetap tersenyum dan berkata, baiklah, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat, menantikan hasil penyempurnaan Tuan Muda Mansion yang mudah. Menantikan Tuan Muda Mansion dengan mudah menyempurnakan pil dengan kualitas lebih tinggi dari obat sampah ini. Saat Lei Chunrong hendak berbicara, tiba-tiba, api surgawi melonjak di sekitar tubuh Yang Xiaotian, raungan naga terdengar, dan api surgawi naga biru terbang keluar. Melihat api surgawi naga biru milik Yang Xiaotian, Luo Jihu tersenyum dingin. Tepat pada saat itu, api surgawi kembali berkobar di sekitar Yang Xiaotian, dan api surgawi yang besar meledak, menari bersama matahari dan bulan di dalamnya. Api surgawi matahari bulan. Melihat Yang Xiaotian tidak hanya memiliki api surgawi naga biru tetapi juga api surgawi matahari bulan, semua orang terkejut. Bahkan Luo Jihu pun terkejut. Jarang sekali ada satu api surgawi di domain Dao, namun Yang Xiaotian telah menaklukkan dua. Meski terkejut, Luo Jihu tidak ambil pusing. Ia yakin mustahil bagi Yang Xiaotian untuk memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan kelima meski menggunakan dua api surgawi. Tepat pada saat itu, api surgawi kembali berkobar di sekitar Yang Xiaotian. Kubah surga yang terang benderang bertabur bintang, dihiasi bintik-bintik api bintang, luar biasa indahnya. Api surgawi Ziwei terbang keluar. 3 api surgawi. Para murid di balai pengobatan tercengang. Mereka dapat mengetahui, 3 api surgawi milik Yang Xiaotian semuanya adalah bawaan, bukan diperoleh, dan Yang Xiaotian, seorang Raja Surgawi lapisan pertama, yang mengendalikan 3 api surgawi bawaan utama sangat langka di seluruh tanah suci purba. Melihat Yang Xiaotian dengan 3 api surgawi, senyum Luo Jihu berangsur-angsur memudar. Kemudian, api surgawi melonjak hebat lagi di sekitar Yang Xiaotian dan di bawah kakinya muncul api surgawi berbentuk teratai biru. Tidak lain adalah api surgawi teratai hijau, bahkan lebih kuat dari api surgawi Ziwei. Api surgawi teratai hijau. 4 api surgawi. Dan keempatnya adalah api surgawi bawaan. Para murid di balai pengobatan bahkan semakin tergugah. Bahkan Lei Chunrong pun menunjukkan ekspresi terharu. Meskipun ada apoteker di tanah suci primordial yang mengendalikan 3 api surgawi bawaan, tidak ada yang mengendalikan 4. Tuan Muda Mansion mereka ternyata telah menguasai 4 api surgawi bawaan. Ekspresi Luo Jihu menjadi canggung. Memiliki 4 api surgawi bawaan. Namun, bahkan dengan keempat api surgawi bawaan ini, akan mustahil bagi Yang Xiaotian untuk memurnikan pil berdaulat dari tingkat surgawi kesengsaraan kelima. Dia tidak percaya. Tepat saat dia memikirkan ini, tiba-tiba, api surgawi muncul sekali lagi di sekitar Yang Xiaotian, dan nyanyian Buddha mengiringi munculnya api surgawi 1000 Buddha. Api surgawi 1000 Buddha. 5 api surgawi besar. Para pengikut Long Manor Medicine Hall semuanya sangat terguncang. Lei Chunrong, Master Balai Pengobatan, juga sangat terkejut. 5 api surgawi bawaan yang agung. Ekspresi Luo Jihu yang sudah tidak menyenangkan berubah menjadi lebih buruk lagi. Yang Xiaotian, seorang Raja Surgawi lapisan pertama, berhasil mengendalikan 5 api surgawi bawaan agung. Wajahnya tampak garang, dia tidak percaya bahwa Yang Xiaotian mampu mengendalikan 6 api surgawi bawaan agung. Selama Yang Xiaotian tidak mengendalikan 6 api surgawi bawaan agung, akan sangat sulit bagi Yang Xiaotian,
seorang Raja Surgawi lapisan pertama, untuk memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6. Setelah memanggil 5 api surgawi bawaan yang agung, Yang Xiaotian tidak memanggil api surgawi ke-6, api surgawi kesengsaraan guntur, baginya saat ini, 5 api surgawi bawaan yang agung sudah cukup. Dia melambaikan tangannya, dan semua bahan obat di tanah berterbangan ke udara. Kemudian, sambil mengendalikan 5 api surgawi agung, dia mulai membakar semua bahan obat untuk memurnikan pil berdaulat. Di bawah perintahnya, semua bahan obat untuk pil berdaulat dibakar, dicairkan menjadi cairan, kemudian terus-menerus mengembun dan menyatu. Harum ramuan itu mulai memenuhi udara. Meskipun pil berdaulat yang disempurnakan Yang Xiaotian belum sepenuhnya terbentuk, keharuman yang memenuhi udara sudah sepenuhnya menutupi pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6 di tangan Luo Jihu. Lei Chunrong menyaksikan cairan yang terus mengembun itu dengan takjub, mungkinkah yang disempurnakan oleh Yang Xiaotian adalah... Pada saat itu, guntur bergemuruh dan kilat menyambar di angkasa tinggi, dan guntur kesengsaraan surgawi pun muncul. Di tengah-tengah perhatian semua orang, 6 guntur kesengsaraan terus-menerus menyambar. 6 guntur kesengsaraan. Melihat bahwa pil berdaulat yang disempurnakan oleh Yang Xiaotian benar-benar telah memicu 6 guntur kesengsaraan, semua orang di tempat kejadian terkejut. Apakah dia benar-benar akan memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6? Secara umum, batasan dari 5 api surgawi agung adalah untuk memurnikan pil berdaulat dari tingkat surgawi kesengsaraan ke-5. Tetapi sekarang, Yang Xiaotian telah melanggar batasan ini, yang bertujuan untuk memurnikan pil berdaulat dari tingkat surgawi kesengsaraan ke-6. Menyaksikan 6 guntur kesengsaraan menyerang, Luo Jihu menunjukkan ekspresi kacau dan tak percaya di wajahnya, bagaimana mungkin itu 6 guntur kesengsaraan. Di bawah tatapan tak percaya Luo Jihu, kekuatan tinju Yang Xiaotian menghancurkan 6 guntur kesengsaraan yang menyerang. Setelah ke-6 guntur kesengsaraan itu hancur berkeping-keping, cairan itu menyerap kekuatan guntur dari ke-6 guntur kesengsaraan itu, dan akhirnya membentuk pil, memancarkan cahaya surgawi yang cemerlang, dan pola ke-6 guntur kesengsaraan itu muncul di permukaan ramuan surgawi. Pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6, kata Luo Jihu dengan susah payah. Suasana menjadi heboh. 5 api surgawi agung, pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6. Lei Chunrong menatap Yang Xiaotian dengan kaget, tatapannya seperti melihat monster. Meskipun dia adalah kepala balai pengobatan Long Manor, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menggunakan 5 api surgawi agung untuk memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6. Yang Xiaotian menarik 5 api surgawi besar dan menatap Luo Jihu, kamu kalah, kamu bisa berlutut sekarang. Pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-6-nya tidak perlu mengumpulkan bayangan surgawi apapun, bahkan jika pilnya tidak memiliki bayangan surgawi apapun, pil itu masih dapat mengalahkan pil berdaulat tingkat surgawi kesengsaraan ke-5 milik Luo Jihu. Luo Jihu pulih dari keterkejutannya. Mata semua orang tertuju pada Luo Jihu. Wajah Luo Jihu memerah seolah-olah ungu, namun masih mampu tersenyum dan berkata kepada Yang Xiaotian, saya hanya bercanda tadi dengan Tuan Muda Mansion, tidak menyangka Anda akan menganggapnya serius. Bercanda, tatapan mata Yang Xiaotian berubah dingin saat dia berbicara kepada Lei Chunrong, seorang murid dari Balai Pengobatan berjudi dalam sebuah kompetisi dan kalah, namun menolak untuk mengakuinya, apa yang harus dilakukan. Menurut peraturan Balai Pengobatan, hukumannya adalah potong kedua tangan. Lei Chunrong menatap Luo Jihu. Bab 1201, ketika perebutan wilayah Dao tiba, aku tidak akan ceroboh lagi, mendengar Lei Chunrong menyebutkan pemotongan kedua tangan. Luo Jihu melotot marah, Lei Chunrong, beraninya kau. Karena kau sudah kalah, pilihanmu adalah berlutut atau tanganmu dipotong. Mata Yang Xiaotian dingin. Mendengar ini, Luo Jihu tertawa terbahak-bahak, Yang Xiaotian, beraninya kau. Lalu ia mengamati para penegak hukum di Balai Pengobatan, bagaimana jika aku menolak berlutut? Siapa yang berani menyentuhku? Leluhur kita dan Raja Api Suci Sejati adalah teman dekat. Siapa yang berani menyentuhku? Jika sehelai rambutku terluka, kalian semua akan mati. Para penegak hukum di Balai Pengobatan ragu-ragu, jelas memiliki keraguan. Bahkan jika kita mengesampingkan hubungan antara leluhur keluarga Luo dan Raja Sejati Api Suci, Luo Jihu adalah keturunan yang paling dihargai oleh leluhur keluarga Luo. Jika mereka memenggal tangan Luo Jihu, mereka akan menghadapi murka leluhur keluarga Luo. Yang Xiaotian kemudian berkata kepada Lei Chunrong, karena para penegak Balai Pengobatan tidak berani bergerak, maka Tuan Balai Lei, Anda sendiri yang akan melakukannya. Mendengar ini,
Luo Jihu melotot ke arah Yang Xiaotian. Yang Xiaotian, kau sedang mencari kematian. Siapa yang berani memotong tanganku? Akan tetapi, belum sempat dia bicara, tiba-tiba sesosok tubuh melintas dan ujung pedang bersinar, diikuti teriakan Luo Jihu, saat kedua telapak tangannya teriris. Orang yang melakukan gerakan itu adalah Lei Chunrong. Luo Jihu menatap tangannya yang terputus, menatap Yang Xiaotian dengan mata penuh kebencian dan niat membunuh di tengah rasa sakit. Tepat pada saat itu, Yang Xiaotian dengan santai menunjuk, dan api surgawi turun, langsung membakar tangan Luo Jihu yang terputus menjadi abu. Melihat ini, mata Luo Jihu berubah menjadi merah darah saat dia meraung dengan marah, diliputi oleh amarah yang ingin membunuh. Awalnya, meskipun tangannya terpotong, dia bisa menyambungkannya kembali dan menyembuhkannya, tetapi sekarang, tidak ada kemungkinan untuk pulih. Bahkan jika dia menggunakan tangan orang lain di masa depan, tangan itu bukan miliknya sendiri, dan kekuatannya akan sangat berkurang. Lei Chunrong tidak menyangka Yang Xiaotian akan langsung menggunakan api surgawi untuk membakar tangan Luo Jihu. Ini hanya peringatan. Lain kali, aku akan memenggal kepalamu, kata Yang Xiaotian dingin kepada Luo Jihu yang mengamuk. Mengingat bagaimana, setibanya di aula, Luo Jihu sengaja menyerangnya dengan api surgawi harimau putih. Semua pembicaraan tentang baru saja menaklukkan api surgawi harimau putih dan tidak mampu mengendalikannya sepenuhnya adalah omong kosong belaka. Mendengar ini, Luo Jihu tertawa terbahak-bahak, memenggal kepalaku. Denganmu, hanya dengan lapisan pertama kekuatan Raja Surgawimu. Lalu ia berkata dengan kasar, Yang Xiaotian, aku memang ceroboh hari ini, tapi itu tidak akan terjadi selama konflik domain Dao. Tidak ceroboh lagi. Yang Xiaotian berkata, kalau begitu aku menantikan untuk melihat kekuatan penuhmu saat kau tidak lagi ceroboh. Setelah mengatakan itu, ia menoleh ke Lei Chunrong, Tuan Lei, aku datang ke sini hari ini untuk mencari resep pil tertentu. Setelah menenangkan diri, Lei Chunrong buru-buru berkata, Tuan Muda Istana, saya akan mengantar Anda ke aula dalam. Ia kemudian membawa Yang Xiaotian ke aula dalam. Murid-murid balai pengobatan, melihat tangan Luo Jihu terbakar menjadi abu, semuanya terdiam, tidak dapat berkata apa-apa atas kejadian yang baru saja terjadi. Setelah memasuki aula dalam bersama Yang Xiaotian, Lei Chunrong bertanya, bolehkah saya tahu resep pil apa yang dicari Tuan Muda Mansion? Apakah kamu punya resep pil naga surgawi primordial di balai pengobatan? Yang Xiaotian bertanya langsung. Resep pil naga langit primordial. Lei Chunrong tercengang mendengar ini. Dia tidak pernah menduga Yang Xiaotian sedang mencari resep pil naga surgawi primordial. Setelah tertegun, dia ragu-ragu sejenak dan berkata, aula pengobatan Long Manor memang memiliki resep pil naga langit primordial, tetapi resep itu berada di dalam susunan besar naga langit primordial. Tidak ada seorang pun yang bisa memasuki arai besar naga surgawi primordial. Arai naga langit primordial. Yang Xiaotian tertegun. Ya, hanya dengan mengolah seni naga langit primordial, seseorang dapat memasuki formasi besar naga langit primordial. Lei Chunrong menjelaskan, namun, keberadaan seni naga langit primordial tidak diketahui. Seni naga surgawi primordial. Hati Yang Xiaotian melonjak gembira, di mana arai besar naga langit primordial. Bawa aku melihatnya. Melihat ekspresi di wajah Yang Xiaotian, Lei Chunrong sedikit terkejut, tetapi tidak terlalu memikirkannya dan memimpin Yang Xiaotian menuju Primordial Heavenly Dragon Grid Array. Primordial Heavenly Dragon Grid Array terletak di bagian terdalam dari Medicine Hall, melewati banyak istana dan puncak, dan akhirnya, Lei Chunrong membawa Yang Xiaotian ke daerah pegunungan. Di depan mata mereka, di daratan luas, naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran, cahaya keemasan mengalir, dan kekuatan naga yang menakjubkan menyelimuti langit dan bumi. Di dalam Grid Array, napas yang tampaknya membumbung tinggi di atas semua dewa samar-samar terpancar. Napas ini berasal dari salah satu dari 10 leluhur naga agung, leluhur naga primordial. Hall Master Lei, aku ingin tinggal dan memahami arai agung naga langit primordial. Kau bisa mengurus urusanmu dulu, kata Yang Xiaotian kepada Lei Chunrong. Baiklah, jika Tuan Muda Mansion membutuhkan sesuatu, suruh seseorang memanggilku, kata Lei Chunrong lalu pergi. Setelah Lei Chunrong pergi, tatapan Yang Xiaotian kembali terfokus pada Primordial Heavenly Dragon Grid Array di hadapannya. Dia mencoba berjalan menuju ke arah Primordial Heavenly Dragon Grid Array, begitu dia berada dalam jarak 1 kilometer, tiba-tiba, para Heavenly Dragon di dalam Grid Array mengeluarkan Earth-Shaking Dragon Roar.
Kekuatan dahsyat naga langit menyerbu ke arahnya bagai gelombang pasang. Bahkan dengan perlindungan Guru Ding, dia masih dipaksa mundur berulang kali, darah dan ki-nya melonjak tak terkendali. Ini hanyalah Yang Xiaotian yang mendekat dalam jarak 1 kilometer, tidak terbayangkan betapa mengerikannya kekuatan naga jika seseorang berada di dalam Primordial Heavenly Dragon Grid Array. Tidak heran Lei Chunrong berkata tidak seorang pun dapat memasuki arai besar naga surgawi primordial ini. Yang Xiaotian mengatur napasnya sejenak dan, setelah pulih, mencoba mengoperasikan seni naga surgawi primordial dan kemudian mendekati arai besar naga surgawi primordial lagi. Berkat kekuatan seni naga langit purba, kali ini ketika Yang Xiaotian berada dalam jarak 1 kilometer dari susunan besar naga langit purba, dia tidak mengalami serangan kekuatan naga. Menyadari hal ini, Yang Xiaotian sedikit rileks, lalu hati-hati melangkah maju. Hingga ia mencapai Primordial Heavenly Dragon Grid Array, tak ada lagi serangan dari Grid Array tersebut. Ketika Yang Xiaotian melangkah ke dalam Primordial Heavenly Dragon Grid Array, kekuatan dahsyat dari Heavenly Dragon menyelimuti dirinya, namun alih-alih menyerangnya, Yang Xiaotian justru membenamkan dirinya dalam kekuatan Heavenly Dragon ini, merasakan rasa nyaman yang tak pernah terjadi sebelumnya di sekujur tubuhnya. Dia terus berjalan maju, mencari resep pil naga surgawi primordial. Akan tetapi, setelah mencari sekian lama, hampir menjelajahi setiap sudut Grid Array, dia tetap tidak menemukan resep pil naga surgawi primordial. Di dalam Primordial Heavenly Dragon Grid Array, selain kekuatan dan semangat para Heavenly Dragon, tidak ada yang lain. Yang Xiaotian bingung. Karena Lei Chunrong berkata resep pil naga langit primordial ada di dalam susunan besar naga langit primordial, dia tidak akan berbohong, tetapi di mana resep pil naga langit primordial bisa disembunyikan. Ketika Yang Xiaotian sedang mencari resep pil naga langit primordial, di dalam sebuah rumah besar di kota Wolong, Patriark keluarga Luo, Luo Xuan, menatap tangan Luo Jihu yang terputus, dengan marah berkata, Yang Xiaotian sudah bertindak terlalu jauh. Bakat Luo Jihu dalam alkimia adalah yang tertinggi dalam sejarah keluarga Luo, membawa harapan keluarga Luo, seorang alkemis mengandalkan tangannya untuk memurnikan. Sekarang tangannya telah terputus, bahkan jika disambungkan kembali, level alkimianya akan menurun secara signifikan. Yang Xiaotian dapat dikatakan telah menghancurkan Luo Jihu, menghancurkan harapan keluarga Luo. Bab 1202, ketika saatnya tiba, Long Manor pasti akan binasa. Di aula utama, Luo Jing, patriark keluarga Luo, menyaksikan tangan Luo Jihu terputus, juga murka. Yang Xiaotian sedang mencari mati. Aku akan membuatnya sadar, menyinggung keluarga Luo kita sama saja dengan menyinggung seluruh tanah suci primordial. Dia akan mati dengan kematian yang menyedihkan. Semua orang mengetahui hubungan luas leluhur keluarga Luo, dengan hubungan baik dengan semua leluhur di tanah suci primordial. Menyinggung keluarga Luo hampir sama saja dengan menyinggung seluruh tanah suci primordial. Masalah ini tidak bisa diselesaikan seperti ini. Luo Feijun berkata dengan marah, kita harus membuat Yang Xiaotian berlutut dan meminta maaf. Jika tidak, ini belum berakhir. Luo Feijun adalah saudara laki-laki Luo Jihu, dan keduanya merupakan dua talenta hebat dari keluarga Luo. Luo Jihu memiliki talenta alkimia nomor 1, tetapi talenta pedang Dao Luo Feijun bahkan lebih unggul. Luo Feijun juga berada di lapisan pertama Kaisar Surgawi dan juga telah mendaftar untuk konflik domain Dao yang akan datang. Memikirkan untuk membuat Yang Xiaotian berlutut dan meminta maaf itu sulit, kata patriark keluarga Luo, Luo Xuan, sambil menggelengkan kepalanya. Wajah Luo Feijun muram, jika dia tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan memberitahu dia betapa seriusnya konsekuensinya. Lalu dia berkata, hubunganku dengan saudara Song, saudara Ren, dan saudara Liao semuanya sangat baik. Jika dia tidak berlutut di hadapan saudara-saudaranya dan meminta maaf, ketika konflik di alam Dao tiba, pada saat pertempuran tanah suci primordial, dia akan mati dengan sangat menyedihkan. Luo Feijun memiliki hubungan mendalam dengan Taois Song Andong dari Sekte Suci Naga Surgawi, Taois Ren Changfeng dari Sekte Suci Berjalan di Langit, dan Taois Liao Zishan dari Sekte Dewa Pemurnian. Patriark keluarga Luo, Luo Xuan, berkata dengan sungguh-sungguh, mengenai masalah ini, aku akan melapor kepada Tuan Leluhur dan meminta Tuan Leluhur bernegosiasi dengan Long Manor untuk melihat apa yang harus mereka katakan. Berbicara tentang ini, matanya dingin, jika Long Manor tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Luo kita, maka pada saat pertempuran tanah suci primordial, kita tidak perlu sopan kepada Yang Xiaotian. Tak lama kemudian, Raja Api Suci Sejati menerima jimat pesan dari leluhur keluarga Luo.
Raja Api Suci Sejati mengerutkan kening setelah membaca jimat pesan dari leluhur keluarga Luo dan kemudian menyerahkannya kepada Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, dan Yang Mulia Dewa Kayu Hijau untuk dibaca. Setelah membaca isi jimat pesan, Kaisar Fenlei langsung murka. Ia mengepalkan telapak tangannya dan menghancurkan jimat pesan itu menjadi debu. Apa-apaan ini? Luo Gui pikir dia menuntut Xiao Tian berlutut dan meminta maaf kepada Luo Jihu. Persetan dengan leluhurnya selama 18 generasi. Percaya atau tidak, aku akan pergi sekarang juga dan menghancurkan bolanya. Yang Mulia Pedang Myriad Dao dan Yang Mulia Dewa Kayu Hijau juga sangat marah. Long Fei juga telah melaporkan kepada mereka tentang insiden antara Yang Xiaotian dan Luo Jihu, di mana tangan Luo Jihu dipotong akibat perbuatannya sendiri. Sekarang, leluhur keluarga Luo, Luo Gui, telah mengirimkan token transmisi, menuntut Yang Xiaotian untuk meminta maaf kepada Luo Jihu. Terlebih lagi, mereka bersikeras bahwa Yang Xiaotian harus berlutut di depan semua murid balai pengobatan dan meminta maaf kepada Luo Jihu. Raja Api Suci Sejati juga sangat tidak senang dengan pesan leluhur keluarga Luo, Luo Gui. Kaisar Fenlei dengan marah berkata, Luo Jihu lah yang memprovokasi pertama kali, menantang Xiaotian dengan kekuatan Kaisar Surgawi lapis pertama dalam kontes alkimia, yang mana tidak adil sejak awal. Sekarang setelah dia kalah dan tangannya terputus, Luo Gui beraninya mengirim jimat pesan. Sialan, menurutku, langsung cabut Luo Jihu dari jabatannya sebagai murid utama balai pengobatan. Dari Long Fei, aku tahu bahwa Luo Jihu ini selalu sombong dan merendahkan di balai pengobatan, mengandalkan status dan bakatnya. Dia bahkan tidak menganggap serius Master Balai Pengobatan Lei Chunrong di hari-hari biasa. Myriad Dao Sword Venerable juga berbicara dengan suara tegas, saya setuju dengan pernyataan Kaisar, untuk menghapuskan posisi Luo Jihu sebagai murid utama Balai Pengobatan. Memang, hanya karena masalah sepele seperti itu, leluhur keluarga Luo, Luo Gui, berani mengirim token transmisi untuk meminta Xiaotian berlutut dan meminta maaf. Apa dia benar-benar berpikir rumah panjang kita terbuat dari tanah liat? Dewa Kayu Hijau juga angkat bicara, lagi pula, Luo Gui adalah orang yang menyembunyikan pisau di balik senyumnya. Saat berurusan denganmu, Saudara Api Suci, dia tidak pernah punya niat baik. Raja Api Suci Sejati merenung keras-keras, kalau begitu, biarkan Long Fei terlebih dahulu mencopot Luo Jihu dari jabatannya sebagai murid utama Balai Pengobatan. Pada hari itu juga, Master Long Manor, Long Fei mengeluarkan dekret publik, mencopot Luo Jihu dari jabatannya sebagai murid utama Balai Pengobatan. Di dalam tanah milik keluarga Luo di kota Wolong, patriark keluarga Luo Luo Xuan, leluhur senior Luo Jing, bersama dengan Luo Jihu, Luo Feijun, dan lainnya, semuanya sedang menunggu Long Manor untuk menghukum Yang Xiaotian. Tiba-tiba, mereka mendengar laporan dari seorang murid keluarga Luo yang menyatakan bahwa Master Long Manor, Long Fei, telah mengeluarkan dekret publik yang mencopot Luo Jihu dari jabatannya sebagai murid utama Balai Pengobatan. Apa katamu, Luo Jihu? Mendengar laporan itu, melotot tajam ke arah murid yang melapor dan meraung marah, mereka mencabut jabatanku sebagai murid utama Balai Pengobatan. Murid yang melapor itu, kakinya lemas di bawah sorotan mata merah darah Luo Jihu, gemetar, ya, itu adalah dekret yang dikeluarkan oleh Long Fei sendiri. Leluhur senior Luo Jing berseru dengan marah, Long Manor hanya mencari kematian. Patriark keluarga Luo, Luo Xuan juga tidak dapat menahan amarahnya. Awalnya, mereka berharap Long Manor akan meminta maaf kepada Yang Xiaotian. Mereka tidak menyangka Long Manor tidak hanya akan menolak meminta maaf kepada Yang Xiaotian, tetapi juga akan mencabut status Luo Jihu sebagai murid utama Balai Pengobatan. Kakak Luo Jihu, Luo Feijun, dengan marah menyatakan, kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Saat pertempuran di Tanah Suci Primordial tiba, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Yang Xiaotian, Long Manor, kalian sendiri yang menyebabkan semua ini. Pada saat itu, aku akan membuatmu menyesali keputusan hari ini. Mata Luo Jihu dipenuhi kebencian, dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial, tak seorang pun dari kalian perlu bergerak, aku ingin bertindak sendiri. Teringat ancaman Yang Xiaotian untuk memenggalnya, niat membunuh melonjak tak terkendali di dalam hatinya, kalau begitu, aku sendiri yang akan memenggalnya. Patriark keluarga Luo, Luo Xuan, berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Long Manor tidak akan berpuas diri lama-lama. Klan Kirin telah membasmi Sekte Liuli dari Tanah Suci Tujuh Harta Karun, dan karena Sekte Liuli berbatasan dengan wilayah Long Manor, target klan Kirin berikutnya pastilah Long Manor.
Pada saat itu, Long Manor akan hancur. Tanpa menyadari urusan luar ini, Yang Xiaotian saat ini sedang berada di dalam Primordial Heavenly Dragon Grid Array, mencari resep pil Primordial Heavenly Dragon. Namun, Yang Xiaotian telah menjelajahi setiap sudut arai besar naga langit primordial dan masih belum menemukan resep pil naga langit primordial. Akhirnya, tatapannya tertuju pada titik fokus arai besar naga langit primordial. Titik fokus dari Primordial Heavenly Dragon Grid Array adalah sebuah prasasti naga surgawi, yang diukir dengan naga surgawi, yang seluruhnya tersusun dari berbagai rune prasasti dari formasi besar klan panjang. Mungkinkah resep pil naga surgawi primordial disembunyikan dalam titik fokus ini, prasasti naga surgawi? Jika memang begitu, dia harus sepenuhnya memahami Primordial Heavenly Dragon Grid Array dan menyempurnakan serta mengasimilasi stele tersebut untuk memperoleh resep pil di dalam stele naga langit. Dengan mengingat hal ini, Yang Xiaotian duduk bersila di titik fokus dan mulai mempelajari rune formasi agung pada prasasti naga surgawi. Titik fokus Larik Agung Naga Langit ini serupa dengan titik fokus Larik Agung Darani di kuil 10.000 Buddha, yang juga terdiri dari 100.000 rune formasi Larik. Namun, rune Larik Naga ini berasal dari tangan leluhur naga primordial, sehingga semakin sulit dipahami. Untungnya, Yang Xiaotian telah mengolah tubuh surgawi naga primordial, sehingga relatif mudah baginya untuk memahami rune susunan naga surgawi ini. Pada hari pertama, Yang Xiaotian berhasil memahami selusin rune formasi arai, tetapi seiring kemajuannya, kecepatan pemahamannya meningkat, dan pada hari terakhir, ia dapat memahami beberapa ratus rune formasi arai. Meski begitu, butuh waktu setahun penuh bagi Yang Xiaotian untuk menguasai sepenuhnya 100.000 rune formasi arai pada prasasti naga. Ketika Yang Xiaotian telah benar-benar memahami 100.000 rune formasi arai pada prasasti naga bersinar dengan cahaya, dan serangkaian teks muncul. Bab 123, mengamankan tempat di Tanah Suci Primordial pada waktu yang tepat. Teks ini adalah resep yang tepat untuk membuat pil naga surgawi primordial. Berisi 10.000 karakter. Buku ini merinci berbagai tanaman obat dan teknik pembuatan pil naga surgawi primordial. Yang Xiaotian memusatkan perhatiannya, membaca dari awal sampai akhir, menghafal resep pil naga surgawi primordial secara lengkap. Setelah Yang Xiaotian menghafal resep itu secara lengkap, resep itu pun menghilang, dan dia lanjut merenungkan rune formasi susunan yang lain dari susunan agung naga langit primordial. Jika dia menguasai sepenuhnya Primordial Heavenly Dragon Grid Array, dia akan mampu mengendalikannya untuk menghadapi musuh dan menyerap kekuatan naga dalam arai tersebut. Sebulan lagi berlalu, dan Yang Xiaotian sepenuhnya menguasai rune formasi susunan yang lain dari susunan agung naga langit primordial, mengambil alih kendali penuh atasnya. Akan tetapi, setelah sepenuhnya mengendalikan Primordial Heavenly Dragon Grid Array, Yang Xiaotian tidak meneruskan kultivasinya tetapi malah meninggalkan arai tersebut, dan berencana untuk mengunjungi kamar dagang kota Wolong agar Raja Penjara Pedang dan yang lainnya membantunya mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat pil Primordial Heavenly Dragon. Setelah meninggalkan tempat itu, Yang Xiaotian mengetahui bahwa Luo Jihu telah dicopot dari jabatannya sebagai murid utama Balai Pengobatan Long Manor. Dan dia mengetahui bahwa leluhur keluarga Luo telah meminta Long Manor untuk menghukumnya, memintanya untuk berlutut dan meminta maaf kepada Luo Jihu. Setelah mengetahui bahwa leluhur keluarga Luo telah meminta Long Manor untuk membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Luo Jihu, ekspresi Yang Xiaotian berubah dingin. Yang Xiaotian langsung pergi ke kamar dagang kota Wolong. Setelah lebih dari setahun pembangunan, kamar dagang telah berlipat ganda ukurannya. Namun, saat Yang Xiaotian tiba, ia mendapati kamar dagang sangat sepi, hampir tidak ada seorang pun yang masuk atau keluar untuk urusan bisnis, mendorongnya untuk bertanya kepada Raja Penjara Pedang dan yang lainnya tentang situasi tersebut. Raja Penjara Pedang berkata dengan sungguh-sungguh, entah bagaimana, kamar dagang keluarga Luo mendapat kabar bahwa Anda mendirikan kamar dagang ini, dan dalam beberapa hari terakhir, mereka, bersekutu dengan kamar dagang Kirin, telah menekan kamar dagang keluarga yang kami. Jadi bulan ini, operasional bisnis sangat suram, hampir tidak ada yang datang untuk berdagang di kamar dagang keluarga yang kami. Ekspresi Yang Xiaotian menjadi gelap, kamar dagang keluarga Luo dan kamar dagang Kirin telah bergabung. Ya, kata Raja Pembunuh Dewa dengan sungguh-sungguh, kamar dagang Kirin dan kamar dagang keluarga Luo secara terbuka menyatakan bahwa siapapun yang berani bekerja sama dengan kamar dagang keluarga yang kami akan dipotong tangannya. Didukung oleh klan Kirin dan keluarga Luo, dua kamar dagang utama menyatakan demikian, siapa yang berani bekerja sama dengan kamar dagang keluarga Yang. Saat ini,
Kamar dagang keluarga yang tidak dapat memperoleh bahan obat atau bahan tambang apapun, kata Dewa Pedang tanpa batas, setelah mendengar bahwa kami dari kamar dagang keluarga yang, orang-orang menolak untuk menjual bahan obat atau bahan tambang apapun kepada kami. Selain itu, beberapa bisnis yang sebelumnya bekerja sama dengan kami semuanya telah menghentikan kerja sama mereka, lebih memilih untuk memberikan kompensasi daripada mengambil risiko berkolaborasi dengan kami. Keluarga Luo adalah satu hal, tetapi siapa yang berani menyinggung klan Kirin? Klan Kirin adalah klan super di seluruh domain Dao. Klan yang begitu hebat, sehingga beberapa keluarga papan atas di Tanah Suci Dao Surgawi tidak berani menyinggungnya, apalagi beberapa bisnis di Tanah Suci Primordial. Tidak berani bekerja sama. Yang Xiaotian merenung, umumkan keluar, bulan depan, kamar dagang kita akan melelang 100 pil Kaisar Agung kelas Surgawi 7 kesengsaraan. Bahkan di domain Dao, pil Surgawi 7 kesengsaraan sangatlah langka, oleh karena itu, mengingat dampaknya, Yang Xiaotian tidak mengizinkan Raja Penjara Pedang dan yang lainnya menjual pil 7 kesengsaraan atau pil dengan kualitas lebih tinggi sejak mendirikan kamar dagang. Sekarang dunia luar tidak tahu bahwa kamar dagang keluarga yang memiliki pil Surgawi 7 kesengsaraan, 8 kesengsaraan, atau bahkan 9 kesengsaraan. Raja Penjara Pedang terkejut, lalu mengerti maksud Yang Xiaotian, dan berkata, "Baik, Tuan Muda, saya mengerti, saya akan segera mengumumkannya." Setelah berita lelang dirilis, kamu bisa pergi menemui Presiden Kamar Dagang Waktu, dan melihat apakah kamu bisa bekerja sama dengan Kamar Dagang Waktu, pikir Yang Xiaotian. Kamar Dagang Waktu merupakan kamar dagang terbesar kedua di Tanah Suci Primordial, selalu berselisih dengan Kamar Dagang Kirin, dan mendapat dukungan dari klan super keluarga Gao dari domain Dao. Raja Penjara Pedang dan beberapa orang lainnya hadir. Selanjutnya, Yang Xiaotian memberikan Raja Penjara Pedang dan yang lainnya daftar bahan obat yang dibutuhkan untuk pil naga surgawi primordial, meminta mereka untuk membantu mencari dan menanyakannya. Malam itu, Yang Xiaotian tidak pergi tetapi tinggal di rumah keluarga Yang. Meng Bingsui menemani Yang Xiaotian di halaman, hanya mereka berdua yang berbicara. Suara Meng Bingsui sangat lembut dan menyenangkan, tiba-tiba membuat Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, "Nona Meng, pernahkah ada yang mengatakan bahwa suara Anda sangat indah?" Meng Bingsui tidak menyangka Yang Xiaotian tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Detak jantungnya semakin cepat, dan ujung telinganya memerah. Sejak bertemu tuan muda mereka, hatinya yang telah lama tertutup perlahan mencair. "Kamu menggodaku lagi," Meng Bingsui terkekeh. "Aku tidak bercanda," kata Yang Xiaotian serius, lalu bertanya tentang pengekangan kegelapan di dalam tubuh Meng Bingsui. "Jangan khawatir, dengan mutiara naga leluhur dari klan naga cerah, relik Buddha kuno, dan zirah 10.000 Buddha, aku bisa menekan pengekangan kegelapan," jawab Meng Bingsui sambil tersenyum. Yang Xiaotian mengangguk. Namun, dia tahu bahwa Meng Bingsui tidak ingin membuatnya khawatir. Jika Dark Restraint dapat ditekan, Meng Bingsui tidak akan terbatas hanya menggunakan kekuatan dominator lapisan ketiga. Keesokan harinya saat fajar, Yang Xiaotian kembali ke Long Manor. Dalam perjalanan, Yang Xiaotian bertanya kepada Guru Ding apakah ada cara untuk sepenuhnya menekan Dark Restraint di dalam tubuh Meng Bingsui. Guru Ding merenung dan berkata, "Ketika kau memenangkan tempat pertama dalam pertempuran untuk Dao Domain, dan memasuki Dao Realm, lihatlah. Di dalam alam Dao, mungkin ada benda-benda cahaya tingkat Dao Agung yang dapat menekan pengekangan kegelapan di tubuh Nona Meng." Alam Dao. Setelah kembali ke Long Manor, Yang Xiaotian kemudian pergi menemui Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fenlei, 4 tuannya. Keempatnya sangat gembira melihat Yang Xiaotian dan bertanya tentang kultivasinya saat ini. "Dengar dari Long Fei bahwa kau telah memahami formasi Agung Naga Langit Primordial di dalam." Yang Mulia Pedang Myriad Dao tertawa, "Aku tidak menyangka kau benar-benar telah mengolah seni naga langit primordial dari Yang Agung. Tanah Suci Purba didirikan oleh leluhur naga purba dan mengetahui bahwa Yang Xiaotian dapat memasuki susunan besar naga surgawi purba menunjukkan bahwa ia telah membudidayakan seni naga surgawi purba." Mengetahui hal ini, mereka menjadi sangat gembira. Sekarang setelah Yang Xiaotian menguasai seni naga surgawi primordial, ia diharapkan menjadi penguasa baru Tanah Suci Primordial dan mengambil alih kendali di sana. Namun, memahami formasi Agung Naga Langit Primordial tidaklah mudah, bahkan jika kau telah menguasai seni naga langit primordial, untuk sepenuhnya memahami formasi Agung mungkin membutuhkan ratusan tahun. "Bersiaplah untuk pertempuran Tanah Suci Primordial yang akan datang," kata Raja Sejati Api Suci sambil tersenyum. Yang Xiaotian setuju. Kali ini dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial,
kalian harus berhati-hati terhadap murid-murid keluarga Luo, Kaisar Fan Lei menasihati. Sejak insiden dengan Luo Jihu, para pengikut keluarga Luo yang berpartisipasi terus-menerus mengklaim mereka akan memenggal kepala Yang Xiaotian dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial. Terutama Luo Jihu, Luo Feijun yang paling bersemangat. Jika kau bertemu dengan murid-murid keluarga Luo, jika kau tidak bisa menandingi mereka, jangan memaksakan pertarungan, kata Raja Sejati Api Suci, kekhawatiran terlihat jelas dalam suaranya. Baiklah, tuan-tuan, tenang saja, aku akan berhati-hati. Yang Xiaotian merenung, dalam beberapa tahun ini, aku akan berusaha keras dalam kultivasiku dan meningkatkan kekuatanku lebih jauh. Untuk merebut tempat di Tanah Suci Primordial. Bab 1204, upacaranya agak sepi. Mendengar Yang Xiaotian berbicara tentang merebut tempat dari Tanah Suci Primordial, Raja Api Suci Sejati dan beberapa orang lainnya terkejut, diikuti oleh tawa. Bocah kau memang tahu bagaimana membuat tuanmu senang, tawa Yang Mulia Pedang Myriad Dao. Meskipun kekuatan tempur Yang Xiaotian melawan langit, ranahnya terlalu rendah. Menurut mereka, jika Yang Xiaotian bisa meraih salah satu dari 100 posisi teratas dalam kompetisi Tanah Suci Primordial ini, mereka pasti sudah sangat senang. Dalam beberapa hari, kami akan mengadakan upacara Tuan Muda Mansion untukmu, bagaimana menurutmu? Raja Api Suci Sejati berbicara. Awalnya, mereka berencana menggelar upacara penganugerahan Tuan Muda Istana untuk Yang Xiaotian beberapa hari lalu, tetapi karena Yang Xiaotian baru saja memahami susunan agung di dalam susunan agung naga langit primordial, mereka tidak membiarkan siapapun mengganggunya. Bagus, aku akan mendengarkan para guru, Yang Xiaotian tersenyum. 1 jam kemudian, Yang Xiaotian muncul dari gua mansion milik sang guru. Setelah meninggalkan cave mansion mereka, saat kembali ke rumahnya sendiri, dia mendengar beberapa murid Long Manor mendiskusikan pertempuran yang akan datang untuk memperebutkan Tanah Suci Purba. Menurutmu, siapa yang memiliki peluang terbaik untuk mengamankan tempat dalam pertempuran memperebutkan Tanah Suci Primordial ini? Tanya seorang murid. Seharusnya Song Andong, jawab murid lainnya. Aku juga berpikir itu Song Andong. Song Andong memiliki 5 tubuh surgawi penentang surga dan bahkan memiliki jimat pengikat kehidupan angin dan guntur. Kudengar dia telah membuat istana kehidupan 9 kali lipat. Dan dia baru-baru ini sedang berjuang untuk mencapai alam kaisar surgawi 4 kali lipat, dengan peluang keberhasilan yang besar. Song Andong tidak hanya berada di puncak tahap akhir alam ketiga kaisar surgawi, tetapi jika Song Andong berhasil maju ke alam kaisar surgawi 4 kali lipat, kekuatannya akan sangat menakjubkan. Salah satu murid merendahkan suaranya dan berkata, akhir-akhir ini, Luo Jihu dan Luo Feijun sering bertemu dengan para Taois dari Sekte Suci Naga Langit, Sekte Suci Berjalan di Langit, dan Sekte Dewa Pemurnian. Kudengar selama pertempuran memperebutkan Tanah Suci Primordial, mereka berencana untuk melawan Tuan Muda Mansion. Setelah membicarakan hal ini, mereka semua terdiam dengan suara bulat. Setelah Yang Xiaotian pergi, kelompok berempat, termasuk Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fan Lei, juga membahas partisipasi Yang Xiaotian dalam pertempuran mendatang untuk Tanah Suci Primordial. Jika keluarga Luo berani menyentuh Xiaotian, aku sendiri yang akan pergi dan melenyapkan keluarga Luo. Kaisar Fan Lei berkata dengan tegas, aku akan menghancurkan testis Luo Gui. Raja Api Suci Sejati memutar matanya, kau memang tahu cara menghancurkan testis orang. Apakah kamu tidak punya strategi lain? Kaisar Fan Lei tertawa terbahak-bahak, maaf, itu hanya terucap. Sekarang keluarga Luo telah bersekutu dengan klan Kirin, tidak akan mudah untuk memusnahkan keluarga Luo, kata Myriad Dao Sword Venerable. Bahkan jika keluarga Luo tidak bersekutu dengan klan Kirin, bagi Long Manor untuk melenyapkan keluarga Luo, yang merupakan keluarga super dari Tanah Suci Primordial, bukanlah hal yang mudah, terlebih lagi sekarang karena mereka didukung oleh klan Kirin. Mari kita lihat apakah keluarga Luo berani membunuh Xiaotian, kata Kaisar Fan Lei dengan tatapan dingin, bahkan jika aku harus mengorbankan hidupku yang lama ini, aku akan menghancurkan keluarga Luo, dia mengubah kata-katanya, aku akan membantai setiap murid keluarga Luo. Setelah kembali ke rumah gua, Yang Xiaotian mengonsumsi buah surgawi untuk dikultivasikan. Pada saat ini, Raja Penjara Pedang telah merilis berita bahwa kamar dagang keluarga yang berencana melelang 100 buah pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan. Begitu berita itu dirilis, berita itu segera menimbulkan sensasi di kota Wolong dan berbagai faksi di Tanah Suci Purba. Apa? Pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan.
100 keping. Pemimpin klan muda Chen Heng dari klan Kirin juga terkejut saat mendengar berita itu. Di dalam Dao Domain, secara umum, hanya mereka yang berada pada level kekuatan Dao Confirming yang mampu meramu ramuan di atas Seven Tribulations Heavenly Grade, karena hanya api suci dari seorang praktisi Dao Confirming yang cukup ampuh untuk memurnikan ramuan tersebut. Namun, bahkan bagi para ahli Dao Confirming yang berhasil meramu eliksir Seven Tribulations Heavenly Grade, prosesnya sama sekali tidak sederhana. Dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah, seseorang mungkin tidak akan mendapatkan satu eliksir pun yang berhasil bahkan setelah puluhan kali mencoba. Oleh karena itu, jarang ada kamar dagang yang mampu melelang 100 buah ramuan 7 kesengsaraan tingkat surgawi sekaligus. Bagaimana mungkin kamar dagang keluarga yang memiliki begitu banyak pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan? Kata leluhur kuno klan Kirin Chen Jing dengan wajah muram, apakah itu diberikan kepada Yang Xiaotian oleh 4 raja sejati api suci? Chen Jing memang kakek dari Chen Haiba. Itu pasti diberikan kepada Yang Xiaotian oleh 4 raja sejati api suci, kata leluhur kuno klan Kirin lainnya, Chen Fayong, dengan serius, kalau tidak, bagaimana mungkin kamar dagang keluarga yang memiliki begitu banyak pil Kaisar Agung kelas surgawi 7 kesengsaraan? Chen Heng mencibir dingin, apakah Yang Xiaotian benar-benar berpikir bahwa 100 pil Kaisar Agung 7 kesengsaraan surgawi ini akan cukup untuk menyelamatkan kamar dagang keluarga Yang? Lelucon apa ini? Kemudian dia tertawa, namun, karena kamar dagang keluarga yang mengadakan lelang, kita harus memberi mereka sedikit hadiah selamat datang ketika saatnya tiba. Menurutmu, apakah pelelangan akan terasa lebih meriah jika ada yang mati saat acara berlangsung? Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Chen Jing berkilat membunuh, aku ingin tahu apakah Yang Xiaotian akan muncul saat pelelangan. Lelang ini sangat penting bagi kamar dagang keluarga Yang Xiaotian harus hadir, kata Chen Fayong dengan dingin. Keempat saudaranya yang terbunuh dalam pertempuran antara pengikut sekte dalam klan Kirin dan pengikut sekte dalam Long Manor adalah keturunan langsungnya. Beberapa hari kemudian, upacara untuk Tuan Muda Istana Yang Xiaotian diadakan. Namun, banyak keluarga super dan sekte dari Tanah Suci Primordial, yang sebelumnya diundang oleh Long Manor, tidak hadir. Mereka yang hadir sebagian besar adalah pakar tingkat tinggi dari sekte dan keluarga di bawah komando Long Manor. Oleh karena itu, upacara tersebut tampak agak tenang. Melihat ini, alis Yang Xiaotian berkerut. Setelah penyelidikan, Long Manor menyadari bahwa klan Kirin telah menyebarkan berita, menghadiri upacara Tuan Muda Mansion Yang Xiaotian akan dianggap menentang klan Kirin. Akibatnya, banyak keluarga super dan sekte yang awalnya diundang dari Tanah Suci Primordial mencari alasan untuk tidak hadir. Setelah upacara Tuan Muda Mansion, Yang Xiaotian tidak kembali ke Cave Mansion-nya tetapi pergi ke area bagian dalam Primordial Heavenly Dragon Grid Array, mengambil obat roh 60 juta tahun yang diberikan selama pertempuran murid sekte dalam dan mulai mengonsumsinya untuk kultivasi. Meskipun obat roh 60 juta tahun ini dianggap biasa di antara obat-obatan lain seusianya, efektivitasnya jauh melampaui obat surgawi 50 juta tahun. Di bawah pengaruh obat roh 60 juta tahun dan kekuatan naga dari susunan besar, tingkatan Yang Xiaotian meningkat dengan mantap. Dia dengan cepat menerobos ke tahap akhir alam ketiga Raja Surgawi, mencapai puncak, dan akhirnya menerobos ke alam 4 kali lipat Raja Surgawi. Setelah menerobos ke alam 4 kali lipat, Yang Xiaotian tidak berhenti. Ia mengeluarkan Ganoderma giok emas yang diberikan oleh Raja Sejati Api Suci dan melanjutkan kultivasinya setelah mengonsumsinya. Khasiat Ganoderma giok emas yang diberikan oleh Raja Api Suci Sejati jauh lebih kuat dibanding obat sebelumnya. Begitu Yang Xiaotian benar-benar memurnikan dan mengasimilasi Golden Jade Ganoderma, dia telah mencapai puncak tahap akhir dari alam 4 kali lipat Raja Surgawi, hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam 5 kali lipat. Setelah itu, Yang Xiaotian mulai memurnikan dan mengasimilasi ginseng darah naga guntur yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Fenlei. Begitu Yang Xiaotian mengonsumsi ginseng darah naga guntur, tubuhnya diliputi oleh gelombang Qi guntur, dan vitalitasnya melonjak. Di bawah gempuran potensi Thunder Dragon Blood Ginseng, ia dengan cepat maju ke alam 5 kali lipat Raja Surgawi dan terus mendaki hingga akhirnya mencapai tahap akhir alam 5 kali lipat setelah menyempurnakan ginseng tersebut. Melihat dirinya mencapai tahap akhir alam 5 kali lipat, Yang Xiaotian menghela napas panjang lega. Pada saat itu, jimat pesan Yang Xiaotian bergetar. Ia mengeluarkannya dan melihat ada lebih dari selusin pesan yang belum dibaca, semuanya dikirim oleh Li Zi, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya.
Yang Xiaotian membukanya dan ekspresinya langsung menjadi gelap. Bab 1205, sepasang tangan, apakah menurutmu itu cukup? Raja Penjara Pedang, Li Zi dan lainnya, konten jimat pesan mereka hampir seluruhnya tentang pelelangan sebelumnya. Yang Xiaotian segera meninggalkan Cave Mansion dan bergegas menuju kamar dagang kota Wolong. Ketika dia tiba di kamar dagang keluarga Yang, dia melihat tempat itu sepi, bahkan lebih sunyi dibandingkan kunjungan terakhirnya. Tuan, Anda telah tiba, sapa Raja Penjara Pedang, Li Zi, dan beberapa orang lainnya, bersemangat melihat Yang Xiaotian. Meskipun semua orang yang hadir merupakan kekuatan yang mendominasi, Yang Xiaotian adalah pilar kelompok tersebut. Melihat Yang Xiaotian muncul, pikiran cemas orang-orang yang hadir menjadi tenang. Apa yang terjadi? Yang Xiaotian bertanya dengan suara berat. Raja Penjara Pedang dan yang lainnya hanya menyebutkan dalam jimat pesan bahwa pelelangan itu diserang, tanpa memberikan rincian. Seketika, Raja Penjara Pedang dan yang lainnya melaporkan kepada Yang Xiaotian rincian kejadian penyerangan selama pelelangan. Saat Yang mengetahui bahwa sekelompok besar pria bertopeng telah menyerang, ekspresinya menjadi gelap. Sebelum pelelangan, kami sudah mengambil tindakan pencegahan, tapi kami tidak menyangka lawannya berjumlah besar, dan semuanya sangat kuat. Raja Penjara Pedang berkata dengan marah, meskipun orang-orang bertopeng itu telah kami bunuh, tempat kejadian perkara masih agak hancur. Lelang itu diserang dan dirusak, sehingga lelang tidak dapat diselenggarakan dengan sukses. Untungnya, tak seorang pun meninggal. Jika tidak, masalahnya akan lebih besar. Jika beberapa pakar tingkat tinggi dari sekte dan keluarga yang berpartisipasi dalam pelelangan terbunuh, akan sangat sulit bagi kamar tersebut untuk terus beroperasi. Meski begitu, serangan terhadap pelelangan itu menambah penghinaan atas cedera bagi kamar dagang keluarga Yang. Kami menyimpan satu yang masih hidup, tapi dia adalah prajurit yang sudah mati yang menolak berbicara tidak peduli siksaan apapun yang kami gunakan, kata Li Zi, dan dia terus mengatakan bahwa bukan klan Kirin dan keluarga Luo yang mengirimnya. Pasti klan Kirin dan keluarga Luo, kata iblis tua berambut merah dengan marah, Tuan, ayo kita hancurkan kamar dagang Kirin di kota Wolong dan kamar dagang keluarga Luo sekarang juga. Raja Penjara Pedang dan yang lainnya telah menahan napas, menunggu perintah Yang Xiaotian. Periksa kapan terakhir kali kamar dagang klan Kirin dan keluarga Luo membeli bahan obat dan bahan biji, mata Yang Xiaotian menjadi dingin. Raja Penjara Pedang dan yang lainnya sangat gembira mendengar hal ini. Mereka hanya menunggu kata-kata ini dari Tuan Muda. Baik, Tuan Muda, mereka semua bersemangat melaksanakan tugas itu. Namun, sebelum mereka pergi, Yang Xiaotian menghentikan Raja Penjara Pedang dan Li Zi, bagaimana pencarian bahan obat yang kuminta kalian temukan sebelumnya. Raja Penjara Pedang menepuk dahinya dan menjawab, Tuan Muda, kami telah menemukan sebagian besar bahan obat yang Anda minta. Hanya saja, rumput 7 naga hati api, buah naga kerakusan, dan buah hati Buddha naga surgawi sangat langka dan tidak tersedia untuk dibeli. Meskipun kami tidak bisa membeli obat surgawi ini, kami menemukan bahwa kebun obat Long Manor Anda memiliki rumput 7 naga hati api dan buah hati Buddha naga surgawi. Sedangkan untuk buah naga rakus, tersedia di kebun obat Sekte Dewa Pemurnian, kata Li Zi. Mendengar buah naga kerakusan ada di kebun obat Sekte Dewa Pemurnian, Yang Xiaotian bertanya, apakah ada tempat lain yang memiliki buah naga kerakusan? Di Tanah Suci Primordial, hanya Sekte Dewa Pemurnian yang memiliki buah naga rakus, Li Zi menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian merenung dan bertanya, apakah kamu sudah tahu apa konflik antara Nona Meng dan Sekte Suci Naga Surgawi? Sebelumnya, Meng Bingsui menyebutkan adanya konflik kecil dengan Sekte Suci Naga Surgawi, tetapi dia merasa masalahnya tidak sesederhana itu dan meminta Raja Penjara Pedang untuk menyelidikinya. Saya baru saja akan melaporkan masalah ini kepada Anda, Tuan Muda, kata Raja Penjara Pedang. Ketika Nona Meng memasuki alam Dao, beliau jatuh ke dalam arai agung Sekte Suci Naga Langit. Pemimpin Sekte Suci Naga Langit, entah kenapa, ingin menggunakan Grand Arai milik Sekte untuk menahan Nona Meng, tetapi pada akhirnya, Nona Meng merusak arai tersebut. Pemimpin Sekte Suci Naga Langit ingin menahan Nona Meng menggunakan Grand Arai. Tatapan Yang Xiaotian menjadi dingin, meskipun ia tidak tahu tujuan musuhnya, ia yakin niat mereka jahat. Tunggu di sini, kamu akan menemaniku ke Sekte Dewa Pemurnian, Yang Xiaotian berpikir. Pil naga surgawi primordial sangat penting baginya, hanya dengan bantuannya dia dapat dengan cepat mengolah seni naga surgawi primordial ke lapisan kedua dan ketiga,
lalu mengungkap rahasia telur naga surgawi primordial, dan menemukan tubuh naga leluhur naga primordial. Oleh karena itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk secara pribadi mengunjungi Sekte Dewa Pemurnian. Beberapa orang dari penjara pedang patuh dengan hormat. Beberapa saat kemudian, Yang Xiaotian, Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya memulai perjalanan mereka ke Sekte Dewa Pemurnian. Sekte Dewa Pemurnian tidak jauh, dan dengan langkah cepat mereka sampai dalam waktu setengah hari. Saat Yang Xiaotian tiba di Sekte Dewa Pemurnian, di dalam aula utama sekte tersebut, Taois Liao Zishan dari Sekte Dewa Pemurnian tengah menjamu Taois Song Andong dari Sekte Suci Naga Langit, Taois Ren Changfeng dari Sekte Suci Berjalan di Langit, dan tentu saja, saudara-saudara Luo, Luo Jihu dan Luo Feijun dari keluarga Luo. Saat mereka asyik mengobrol, tiba-tiba seorang murid dari Sekte Dewa Pemurnian datang melaporkan bahwa Tuan Muda Mansion yang dari Long Manor telah tiba dan ingin bertemu dengan Tuan Sekte mereka. Yang Xiaotian ingin bertemu dengan Master Sekte. Liao Zishan, yang awalnya terkejut, segera mengejek, Yang Xiaotian ini, siapa dia? Hanya seorang Master Mansion Junior, dan dia merasa pantas bertemu dengan Master Sekte kita. Kemudian dia berkata kepada muridnya, katakanlah guru sekte kita sedang berkultivasi dan tidak akan menemuinya. Namun, pada saat ini, Luo Jihu tiba-tiba berkata, biarkan Yang Xiaotian masuk. Lalu melambaikan tangannya dengan keras, dia menggeram, aku ingin melihatnya. Tangannya telah disambungkan kembali, tetapi meski menghabiskan waktu berhari-hari untuk mendalami alkimia, tangannya tidak pernah kembali kelincahan sebelumnya, yang dulu ia bisa menghasilkan 5 eliksir tingkat surgawi bencana, kini ia tidak bisa lagi. Kebenciannya terhadap Yang Xiaotian dapat digambarkan menjulang ke surga. Song Andong pun tersenyum dan berkata, aku juga ingin bertemu Yang Xiaotian ini, untuk melihat apakah dia benar-benar seunik yang dirumorkan. Mendengar hal ini, Liao Zishan memerintahkan muridnya, bawa Yang Xiaotian masuk. Murid itu menuruti perintahnya dengan hormat, lalu pergi. Melihat murid itu keluar tanpa Master Sekte Dewa Pemurnian membuat Yang Xiaotian bingung. Tuan Muda Mansion Yang, Tuan kami ingin bertemu denganmu, silakan. Murid itu berkata demikian sambil memberi isyarat mengundang, nadanya menyiratkan bahwa Yang Xiaotian merasa perlu bertemu Liao Zishan. Hati-hati, Tuan Muda, Meng Bingsui menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Yang Xiaotian mengangguk, lalu memerintahkan muridnya untuk memimpin jalan. Tak lama kemudian, sang murid membawa Yang Xiaotian dan rombongannya ke aula utama Sekte Dewa Pemurnian. Saat memasuki aula, Yang Xiaotian melihat Luo Jihu, dengan mata merah dan wajah penuh niat membunuh. Melihat Luo Jihu, Yang Xiaotian samar-samar mengerti apa yang sedang terjadi. Yang Xiaotian, Luo Jihu memelototi Yang Xiaotian, menggertakkan giginya, karena kau sudah datang, kau hanya akan meninggalkan aula ini tanpa tanganmu. Sepasang tangan, Luo Feijun mencibir, kakak, apa menurutmu itu cukup? Biarkan dia juga meninggalkan kakinya. Yang Xiaotian menatap Luo bersaudara, keduanya berada di lapisan pertama Kaisar Surgawi, dan berkata dengan dingin, hanya kalian berdua. Percaya atau tidak, aku bisa meremukkan kalian sampai mati di sini dan sekarang juga. Pada saat ini, Taois Liao Zishan dari Sekte Dewa Pemurnian berbicara dengan santai, Yang Xiaotian, saya adalah Taois dari Sekte Dewa Pemurnian. Ngomong-ngomong, ada urusan apa yang membawamu ke sekte kami? Bab 1206, lalu aku akan bertahan beberapa tahun lagi. Yang Xiaotian menatap Liao Zishan yang duduk di sana dengan wajah angkuh dan berkata, ku dengar Sekte Dewa Pemurnianmu punya pohon buah naga kerakusan. Aku ingin membeli 10 buah naga kerakusan. Liao Zishan tidak menyangka bahwa Yang Xiaotian datang untuk buah naga rakus. Song Andong, yang duduk di samping, tertawa dan berkata, Yang Xiaotian, jadi kamu menginginkan buah naga kerakusan, ya? Bukan tidak mungkin. Jika kamu bisa meraih juara pertama dalam pertempuran Tanah Suci Primordial, apalagi 10, kami akan memberimu seluruh pohon buah naga kerakusan. Tapi bisakah kau? Song Andong bertanya sambil tertawa mengejek. Semua orang tertawa. Tatapan Yang Xiaotian jatuh pada Liao Zishan, jika aku memenangkan tempat pertama dalam pertempuran Tanah Suci Primordial, seluruh pohon buah naga kerakusan akan menjadi milikku. Liao Zishan berusaha keras menahan tawa, baiklah, jika kau benar-benar bisa meraih juara pertama dalam pertempuran Tanah Suci Primordial, seluruh pohon buah naga kerakusan akan menjadi milikmu. Lalu dia mengejek, tapi, apakah kamu yakin bahwa tujuan akhirmu adalah menjadi nomor 1 di Tanah Suci Primordial?
Apakah tujuan akhir menjadi nomor satu di tanah suci purba? Yang Xiaotian menatap Liao Zishan dengan acuh tak acuh. Bagus, setelah pertempuran tanah suci primordial, aku akan datang ke Sekte Dewa Pemurnian untuk mengambil pohon buah naga kerakusan. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama Meng Bingsui dan beberapa orang lainnya. Melihat Yang Xiaotian hendak pergi, mata Luo Jihu berkilat dengan niat membunuh, dan dia hendak bergerak, tetapi pada saat ini, Liao Zishan menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah aula besar milik Sekte Dewa Pemurnian, tentu saja dia tidak bisa membiarkan Yang Xiaotian mengalami bahaya apapun di aula besar mereka. Pada akhirnya, Yang Xiaotian dan rekan-rekannya meninggalkan aula besar, sosok mereka menghilang dari pandangan. Luo Jihu memelototi Liao Zishan. Liao Zishan, apa maksudmu? Liao Zishan tersenyum, ini Sekte Dewa Pemurnianku. Saudara Luo, tidak pantas mematahkan tangan dan kakinya. Ia lalu tertawa dan berkata, kalau soal pertempuran tanah suci primordial, kau boleh mematahkan tangan, kakinya, dan menyiksanya sesuka hati. Kalau begitu, aku tidak akan menghentikanmu. Song Andong menambahkan sambil tersenyum, benar, Saudara Luo, kau boleh menyiksa Yang Xiaotian sesukamu di pertempuran tanah suci primordial, bahkan memenggal kepalanya. Kita hanya beberapa tahun lagi. Masih ada 3 tahun sampai pertempuran tanah suci primordial. Ekspresi Luo Jihu melunak, melihat ke arah kepergian Yang Xiaotian, baiklah, kalau begitu aku akan bertahan selama beberapa tahun lagi. Setelah meninggalkan Sekte Dewa Pemurnian, Yang Xiaotian mengirim Raja Penjara Pedang ke kamar dagang waktu untuk membeli sejumlah air suci Dao Surgawi lapisan ganda untuknya. Sebelumnya, setelah memenangkan tempat pertama di antara para pengikut Sekte Dalam, ia dianugerahi obat roh 60 juta tahun, dan 1 strip batu roh kekacauan tingkat tinggi, jadi baru-baru ini ia tidak kekurangan batu roh kekacauan tingkat tinggi untuk kultivasi tubuh surgawi kekacauannya. Saat ini, satu-satunya yang kurang dalam kultivasinya terhadap beberapa tubuh surgawi adalah air suci surgawi Dao lapisan ganda dari tubuh surgawi Dao surgawi dan tubuh naga leluhur dari tubuh surgawi naga purba. Awalnya, Raja Api Suci Sejati dan yang lainnya memberinya sejumlah air suci Dao surgawi lapisan ganda, tetapi belakangan ini ia menghabiskan semuanya untuk berkultivasi. Ia tidak bisa selalu meminta lebih. Setelah itu, Yang Xiaotian memberikan semua batu roh kekacauan tingkat bawah dan tingkat menengah yang dimilikinya kepada Raja Penjara Pedang untuk membeli air suci Dao surgawi lapisan ganda. Setelah kembali ke istana di kota Wolong, tidak butuh waktu lama sebelum Raja Penjara Pedang menukarkan semua batu roh kekacauan tingkat rendah dan menengah yang diberikan oleh Yang Xiaotian dengan air suci Dao surgawi lapisan ganda. Namun, harga air suci Dao surgawi lapisan ganda sangat tinggi. Satu vena roh keos kelas tinggi, yang setara dengan 100.000 batu roh keos kelas tinggi, hanya dapat ditukar dengan 100 toples air suci Dao surgawi lapisan ganda. Bahkan setelah menghabiskan semua batu roh keos kelas rendah dan menengah yang dimiliki Yang Xiaotian sebelumnya, ia hanya berhasil menukar sekitar 30 toples air suci Dao surgawi lapisan ganda. Melihat sekitar 30 toples air suci surgawi Dao lapisan ganda yang telah dibelinya, Yang Xiaotian terdiam. 30 atau lebih air suci Dao surgawi lapisan ganda ini bahkan tidak cukup untuk 2 bulan kultivasi. Selain itu, Master Ding juga membutuhkan air suci Dao surgawi lapisan ganda untuk pemulihan. Sekarang setelah dia memasuki domain Dao, dia harus segera memulihkan kekuatan Master Ding ke titik di mana dia dapat melepaskan 10 serangan hukuman Dao. Hanya jika Master Ding dapat melancarkan 10 serangan hukuman Dao, dia tidak akan takut pada pembangkit tenaga listrik tingkat konfirmasi Dao. Akhir-akhir ini, berbagai macam rumor beredar dari tanah suci primordial. Ada yang mengatakan bahwa dalam 1 abad, klan Kirin akan menyerang Long Manor. Oleh karena itu, ia harus membantu Master Ding memulihkan kekuatannya untuk melancarkan 10 serangan hukuman Dao dalam abad ini. Awalnya, dia ingin menghasilkan uang melalui kamar dagang keluarga yang dengan membeli air suci Dao surgawi lapisan ganda dan batu roh kekacauan tingkat tinggi beserta sumber daya kultivasi lainnya. Namun, kamar dagang keluarga yang telah ditekan oleh kamar dagang Kirin dan kamar dagang keluarga Luo, dan akhir-akhir ini tidak ada bisnis sama sekali. Oleh karena itu, ia harus memikirkan cara lain untuk mengumpulkan uang guna membeli air suci Dao surgawi lapisan ganda. Bagaimana pertemuanmu dengan Presiden Kamar Dagang Waktu? Yang Xiaotian bertanya kepada Raja Penjara Pedang dan Li Si. Sebelum kultivasi tertutup untuk mengonsumsi obat roh 60 juta tahun, dia telah mengirim Raja Penjara Pedang dan Li Zi untuk bertemu dengan Kamar Dagang Waktu untuk membahas potensi kerjasama.
Presiden Kamar Dagang Waktu Cabang Kota Wolong, Zhou Haiyan, mengatakan bahwa kita bisa bekerja sama. Namun, semua bahan obat dan mineral yang dijual kepada kita akan dijual dengan harga 10% lebih tinggi daripada yang lain. Kata Raja Penjara Pedang, kata-katanya dipenuhi amarah. Lebih lanjut, Zhou Haiyan menuntut agar kita menyediakan 10 pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan kepada Kamar Dagang Waktu setiap bulan. Juga, harga yang mereka tawarkan untuk membeli pil Kaisar Agung surgawi 7 kesengsaraan terlalu rendah, hanya menawarkan 700 batu roh kekacauan kelas bawah per pil. Pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan biasanya dijual seharga 1000 batu roh kekacauan tingkat rendah di domain Dao, tetapi Kamar Dagang Waktu hanya menawarkan 700, langsung memotong 300. Pihak lain melihat bahwa kita tidak punya pilihan lain, oleh karena itu persyaratan dan harga yang ditawarkan benar-benar tercela. Li Zi juga dipenuhi dengan kemarahan dan ketidakberdayaan. Kalau begitu, kunjungi Kamar Dagang 7 Harta Karun dan lihat apakah ada potensi kerjasama, yang Xiao Tian merenung. Beritahu Presiden Kamar Dagang 7 Harta Karun bahwa jika mereka dapat bertransaksi dengan kita dengan harga pasar dan membantu kita membuka jalur penjualan, kita dapat menyediakan 20 pil Kaisar Agung 7 kesengsaraan kelas surgawi setiap bulan. Kamar Dagang 7 Harta Karun merupakan kamar dagang terbesar di Tanah Suci 7 Harta Karun, dan dalam hal kekuatan finansial dan pengaruh, tidak jauh lebih lemah dari Kamar Dagang Kirin. Baik, Tuan Muda, Yang Xiao Tian bermalam di halaman Meng Bingsui dan keesokan harinya kembali ke Long Manor. Kemudian, ia memasuki formasi Agung Naga Langit Primordial dan terus berkultivasi dengan melahap kekuatan naga langit dalam formasi Agung Devouring. Ada kekuatan yang berlimpah dari naga surgawi di dalam susunan besar naga surgawi primordial, cukup untuk menopang kultivasinya selama beberapa waktu. Dengan menyerap kekuatan naga surgawi ini untuk kultivasi, Yang Xiao Tian menemukan bahwa tubuh surgawi naga primordialnya berkembang jauh lebih cepat. 2 bulan kemudian, Raja Penjara Pedang dan Li Zi kembali dari Tanah Suci 7 Harta Karun dan memberitahu Yang Xiao Tian bahwa Kamar Dagang 7 Harta Karun telah setuju untuk bekerja sama dengan mereka. Namun, prasyaratnya adalah mereka harus memastikan pengiriman 20 pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan setiap bulan. Yang Xiao Tian menghela napas lega setelah menerima berita itu. Dengan kerja sama dengan Kamar Dagang 7 Harta Karun, ditambah dengan pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan miliknya, Kamar Dagang Keluarga yang akan segera makmur secara finansial. Beritahu mereka bahwa kami menjamin pengiriman 20 pil Kaisar Agung kelas surgawi 7 kesengsaraan sehari sebelumnya setiap bulan. Yang Xiao Tian menginstruksikan Raja Penjara Pedang untuk membalas Kamar Dagang 7 Harta Karun. Akan tetapi, saat menginstruksikan Raja Penjara Pedang untuk membalas Kamar Dagang 7 Harta Karun, Yang Xiao Tian juga memerintahkan orang-orangnya untuk menghubungi berbagai kamar dagang tertinggi dari Tanah Suci di sekitarnya. Asalkan kamar dagang tertinggi dari Tanah Suci di sekitarnya bersedia bekerja sama dan berdagang dengan mereka pada harga pasar, mereka dapat memberi masing-masing pihak 20 pil Kaisar Agung kelas surgawi 7 kesengsaraan setiap bulan. Bab 1207 Saya menjamin Yang Xiao Tian akan 100% mati. Bahkan para ahli peneguh Dao pun kesulitan meramu ramuan surgawi 7 kesengsaraan, tetapi bagi Yang Xiao Tian, pemilik 3 api surgawi kekacauan agung, meramu ramuan semacam itu semudah meminum air. Belum lagi 100 ramuan itu tiap bulan, dia bahkan bisa memproduksi 1000 tiap bulan. Berkat usaha Li Zi dan yang lain dari Raja Penjara Pedang, sebenarnya ada 2 lagi pebisnis dari kamar dagang tertinggi di Tanah Suci sekitar yang bersedia bekerja sama dengan Kamar Dagang Keluarga Yang. Tentu saja, syaratnya adalah mereka harus memberi mereka 20 buah pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan setiap bulan. Ketika orang-orang dari Raja Penjara Pedang mengetahui bahwa Kamar Dagang 7 Harta Karun dan 3 kamar dagang tertinggi lainnya setuju untuk bekerja sama dengan Kamar Dagang Keluarga Yang, mereka semua sangat gembira. Meng Bingsui juga mengungkapkan senyuman. Selama Kamar Dagang 7 Harta Karun dan 3 kamar agung lainnya sepakat bekerja sama dengan Kamar Dagang Keluarga Yang, Kamar Dagang Keluarga Yang dapat berkembang pesat dan mungkin segera naik ke jajaran Kamar Dagang Agung. Hal ini karena Yang Xiao Tian mempunyai kemampuan untuk terus-menerus memproduksi ramuan tingkat 7 kesengsaraan atau lebih tinggi. Begitu Kamar Dagang Keluarga Yang memasuki jajaran Kamar Dagang tertinggi, Yang Xiao Tian berencana untuk merilis ramuan surgawi 8 kesengsaraan. Bahkan ramuan surgawi 9 kesengsaraan. Ramuan tingkat surgawi 7 kesengsaraan sudah cukup untuk membangkitkan minat kamar dagang dari kamar 7 harta, belum lagi ramuan tingkat surgawi 8 dan 9 kesengsaraan.
Begitu Yang Xiaotian melepaskan pil Kaisar Agung tingkat surgawi 9 kesengsaraan, hal itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh domain Dao. Akan tetapi, pil Kaisar Agung tingkat surgawi 9 kesengsaraan bukanlah batas dari ramuan, jadi Yang Xiaotian telah meminta bantuan dari Li Zi dan yang lainnya untuk mengumpulkan informasi tentang api surgawi kekacauan. Di domain Dao, pasti ada api surgawi kekacauan, dan mungkin lebih dari satu jenis. Begitu dia memperoleh lebih banyak Chaos Divine Fire, maka dia dapat memurnikan pil kesengsaraan ke-10, ke-11, atau bahkan ke-12. Tak lama kemudian, Zhou Haiyan, ketua lokal Kamar Dagang Waktu, juga mengetahui tentang kerjasama antara Kamar Dagang Keluarga Yang dan 3 Kamar Dagang 7 Harta Karun. Setelah mengetahui hal ini, dia mengerutkan kening. Apakah Kamar Dagang Keluarga Yang bersedia memberikan 20 pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan kepada ketiga Kamar Dagang ini tiap bulan? Baik, Ibu Ketua, jawab salah seorang pembantunya. Tetapi yakinlah, Nyonya Ketua, kerjasama antara Kamar Dagang Keluarga Yang dan ketiga kamar ini tidak akan berlangsung lama, kata pelayan itu dengan yakin, bahkan jika mereka memiliki beberapa ratus pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan, paling lama mereka hanya dapat mempertahankan kerja sama dengan ketiga kamar ini selama setahun. Zhou Haiyan mengangguk. Setelah 1 tahun, jika persediaan pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan milik Kamar Dagang Keluarga Yang habis, dan mereka tak dapat lagi menyediakannya untuk ketiga kamar dagang tersebut, maka kerja sama dengan Kamar Dagang Keluarga Yang akan berakhir. Pada saat itu, Kamar Dagang Keluarga Yang akan dikembalikan ke keadaan semula. Chen Heng dari klan Kirin juga mengetahui tentang kerjasama antara Kamar Dagang Keluarga Yang dan 3 Kamar Dagang 7 Harta Karun, dan ekspresinya menjadi gelap. Pemimpin klan muda, tenanglah. Alasan ketiga kamar ini bersedia bekerja sama dengan Yang Xiaotian didasarkan pada premis bahwa dia akan memberi mereka 20 pil Kaisar Agung 7 kesengsaraan surgawi setiap bulan. Kerja sama Yang Xiaotian dengan ketiga kamar ini tidak akan bertahan lama, ujar Chen Jing dari leluhur Kirin, sekeras apapun Yang Xiaotian berjuang, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah. Chen Heng mengangguk lalu bertanya, bagaimana dengan Sekte Suci Naga Surgawi? Sekte Suci Naga Surgawi menjawab bahwa selama pertempuran di Tanah Suci Primordial, Pendeta Tao Song Andong mereka dapat bergerak untuk membunuh Yang Xiaotian, tetapi harganya adalah 10 vena roh kekacauan kelas 1. 1000 botol air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Dan mereka juga menyatakan bahwa jika klan Kirin kemudian menghancurkan Long Manor, mereka menginginkan seperempat wilayah Long Manor, kata leluhur kuno Chen Fayong. Mendengar ini, Chen Jing berseru dengan marah, 10 vena roh kekacauan kelas 1, 1000 botol air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Seperempat wilayah Long Manor, Sekte Suci Naga Surgawi benar-benar punya selera makan yang besar. Wajah Chen Heng juga menjadi gelap, tidak percaya Sekte Suci Naga Surgawi berani membuat tuntutan yang begitu berani. Berikan pada mereka, setelah menghancurkan Long Manor, aku akan membuat mereka memuntahkan 10 vena roh Chaos kelas atas dan 1000 air suci Dao Surgawi lapisan ganda. Chen Heng berpikir sejenak dan berbicara dengan tegas. Tuan muda, Song Andong tidak perlu bertindak untuk membunuh Yang Xiaotian. Chen Jing angkat bicara, ketika saatnya tiba, murid manapun yang berpartisipasi dalam kontes Dao Domain dari Tanah Suci Primordial dapat dengan mudah memusnahkan Yang Xiaotian. Memang benar, Tuan muda, murid-murid keluarga Luo pasti akan mengambil tindakan terhadap Yang Xiaotian. Chen Fayong juga ikut angkat bicara. Chen Heng meletakkan cangkir tehnya dan berkata, jika Song Andong bergerak, itu akan lebih terjamin. Setelah itu, tatapannya berubah dingin, dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial ini, aku akan memastikan Yang Xiaotian mati dengan kepastian mutlak. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 tahun telah berlalu. Selama 2 tahun ini, Yang Xiaotian hampir tidak pernah meninggalkan Primordial Heavenly Dragon Grid Array, terus-menerus berkultivasi dengan menyerap kekuatan naga langit yang ada di dalam arai tersebut. Meskipun dia tidak memiliki obat roh 60 juta tahun, di bawah pengaruh beberapa buah surgawi dan kekuatan naga surgawi, kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Berkat kerja sama antara Kamar Dagang Keluarga Yang dan 3 Kamar Dagang Utama, hanya dalam waktu 2 tahun, Kamar Dagang Keluarga Yang mengalami perkembangan pesat dan pendapatan bergulir dari batu roh. Sebagian besar pendapatan batu roh ini digunakan untuk membeli air suci Dao Surgawi lapisan ganda untuk Yang Xiaotian. Dengan demikian, kemajuan tubuh surgawi-surgawi Dao Yang Xiaotian tidak lebih lambat daripada tubuh surgawi agung lainnya.
Terlebih lagi, dengan air suci Dao surgawi lapisan ganda, pemulihan Guru Ding juga cepat, dan tidak akan lama sebelum ia bisa melakukan serangan hukuman Dao. Melihat kamar dagang keluarga yang dapat berkolaborasi dengan kamar dagang 7 harta karun dan 3 kamar dagang utama selama lebih dari 2 tahun, tanpa ada tanda-tanda kehabisan pil Kaisar Agung tingkat surgawi 7 kesengsaraan, Zhou Haiyan dari kamar dagang waktu dan Chen Heng dari klan Kirin tampak sangat kesal. Zhou Haiyan bahkan lebih kesal lagi, memarahi bawahannya, bukankah kalian bilang kamar dagang keluarga yang hanya bisa bekerja sama dengan 3 kamar dagang utama selama setahun? Sekarang bagaimana? Presiden, tenang saja, pil Kaisar Agung 7 kesengsaraan surgawi yang Xiao Tian pasti tidak akan bertahan lama. Wakil Presiden Kamar Dagang Waktu tergagap, mungkin setengah tahun, paling lama setengah tahun lagi. Namun setelah setengah tahun berlalu, warga Kamar Dagang Waktu melihat bahwa kolaborasi antara Kamar Dagang Keluarga Yang dan 3 Kamar Dagang Utama masih solid dan bahkan makin kuat. Sama sekali tidak ada tanda-tanda akan berhenti. Saat hari pertempuran di Tanah Suci Purba semakin dekat, seluruh Tanah Suci Purba dipenuhi dengan suasana yang berbeda. Para murid merasa gugup, khawatir, gembira, dan gembira. Di antara para murid yang gugup, gembira, dan penuh harap, hari pertempuran di Tanah Suci Purba akhirnya tiba. Yang Xiao Tian, yang tengah duduk bersila di dalam Primordial Heavenly Dragon Great Array, berubah wujud menjadi seberkas cahaya yang membumbung tinggi ke angkasa, lenyap seketika dari tempatnya dan menuju ke Long Manor Grand Hall Plaza. Saat Yang Xiao Tian tiba, Plaza Aula Besar Long Manor sudah ramai dikunjungi orang. Selain Yang Xiao Tian, ada lebih dari 100 murid dari Long Manor yang berpartisipasi dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial ini. Melihat kedatangan Yang Xiao Tian, Long Fei berteriak, karena semua orang sudah di sini, ayo pergi, kita menuju ke platform naga menurun. Setiap sesi pertempuran di Tanah Suci Primordial berlangsung di platform naga Ascending. Platform naga Ascending, tempat leluhur naga primordial mengukuhkan daunnya, juga merupakan tempat suci di Tanah Suci Primordial. Tidak jauh dari Long Manor, setelah lebih dari 1 jam, semua orang tiba di Ascending Dragon Platform. Dari kejauhan, Yang Xiao Tian dan para pengikut Long Manor dapat melihat panggung pertempuran besar berdiri di antara langit dan bumi, bagaikan puncak yang menjulang tinggi, menjulang puluhan ribu zang, dengan panggung yang ditutupi berbagai rune klan panjang, memancarkan kekuatan naga yang menakjubkan. Ini adalah platform naga yang mendaki. Bab 1208, Bagaimana menjadi tuan baru Tanah Suci Primordial. Menyaksikan panggung naga menurun yang menjulang tinggi di antara langit dan bumi, semua murid dari Long Manor memasang wajah penuh penghormatan. Jika ada yang bisa terbang ke panggung naga menurun, mereka akan dikenali olehnya, mewarisi jubah leluhur naga primordial, dan menjadi penguasa panggung naga menurun, penguasa Tanah Suci Primordial. Di samping Yang Xiao Tian, seorang murid dari Long Manor berkata dengan penuh semangat. Selama puluhan ribu tahun, tak seorang pun mampu terbang ke panggung naga mendaki. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, Long Fei menggelengkan kepala dan berkata, belum lagi mendakinya, hampir tak sedikit yang mencapai ketinggian 10.000 sang. Platform naga pendakian tingginya 30.000 sang. Namun sepanjang sejarah, jumlah orang yang berhasil terbang setinggi 10.000 sang di Ascending Dragon Platform kurang dari 10, yang dapat dihitung dengan jari. Yang Xiao Tian menatap ke arah panggung naga menurun di hadapannya, hatinya tergerak, dan dia bertanya, Tuan rumah, bagaimana seseorang bisa terbang ke panggung naga menurun? Long Fei tidak menghindari pertanyaan itu dan berkata, ada yang mengatakan bahwa dengan mengolah seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10, seseorang dapat terbang ke platform naga Ascending. Lapisan ke-10 seni naga langit primordial. Yang Xiao Tian terkejut. Ya, kata Long Fei, matanya menyala-nyala dengan penuh semangat saat ia menatap panggung naga mendaki. Namun, beberapa orang juga mengatakan bahwa untuk menaikinya, seseorang perlu menyatu dengan tubuh naga leluhur naga primordial. Hanya dengan menyatu dengan tubuh naga leluhur naga primordial, seseorang dapat naik ke platform. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa hanya dengan menyatu dengan tubuh naga leluhur naga primordial dan mengolah seni naga surgawi primordial hingga 10 lapisan, seseorang dapat naik ke panggung naga. Tubuh naga dari leluhur naga primordial, lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial. Yang Xiao Tian, menatap panggung naga menurun yang menjulang di antara langit dan bumi, seakan melihat sosok leluhur naga purba. Ketika warga Long Manor tiba di alun-alun di depan Ascending Dragon Platform, tempat itu sudah dipenuhi orang.
Sebagai raksasa tanah suci primordial, dengan tambahan kehadiran Yang Xiaotian, Long Manor segera menarik perhatian berbagai tokoh perkasa saat kedatangannya. Apakah itu Yang Xiaotian? Wu Xiaoqian dari Istana Gadis Surga mengarahkan pandangannya ke Yang Xiaotian di tengah kerumunan. Ya, itu dia. Kepala Istana Gadis Surga mengangguk dan berkata sambil tersenyum, dia telah menyatakan bahwa dia akan mengklaim tempat pertama dalam pertempuran tanah suci primordial ini dan kemudian menuju ke Sekte Dewa Pemurnian untuk mengambil pohon buah naga rakus. Para murid perempuan Istana Gadis Surga semuanya tersenyum. Wu Xiaoqian juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berita tentang Yang Xiaotian, di Aula Agung Sekte Dewa Pemurnian, yang menyatakan dirinya akan memenangkan tempat pertama dalam pertempuran di Tanah Suci Purba ini telah tersebar, dan menjadi sumber hiburan selama obrolan santai di antara semua orang di Tanah Suci Purba. Banyak murid Tanah Suci Purba yang membicarakan hal ini saat jam istirahat untuk tertawa dan bersenang-senang. Dia telah mengolah konstitusi surgawi Raja Kekacauan dan diagram misteri tertinggi, wajar baginya untuk sedikit sombong. Wu Xiaoqian tertawa, hanya saja tidak pasti jenis jimat pengikat kehidupan apa yang telah dia kembangkan. Kepala Istana Dewi Langit menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun dia telah mengolah simbol kehidupan Dao, kekuatan tempurnya hanya sebanding dengan Raja Surgawi berunsur 8. Di antara semua murid dalam pertempuran di Tanah Suci Primordial ini, kekuatannya masih berada di posisi terbawah. Meskipun konstitusi surgawi Raja Kekacauannya sama, Yang Xiaotian ini jauh tertinggal dari Fang Jian dari keluarga Fang, kata Wu Xiaoqian dengan tatapan kagum ketika dia menyebut Fang Jian dari keluarga Fang. Sementara itu, Chen Heng, Chen Jing, dan yang lainnya dari klan Kirin dengan dingin memperhatikan Yang Xiaotian dari dalam kerumunan. Tidak lama setelah Yang Xiaotian tiba di Ascending Dragon Platform, keributan tiba-tiba muncul di antara kerumunan. Sekte Suci Naga Surgawi telah datang. Seseorang berteriak. Semua orang menoleh dan melihat segerombolan ahli terbang dari kejauhan. Mereka bukan hanya ahli dari Sekte Suci Naga Langit, tetapi juga dari Sekte Dewa Pemurnian, Sekte Suci Berjalan di Langit, dan keluarga Luo. Para ahli dari 3 sekte besar tiba bersama-sama. Song Andong berjalan di samping pemimpin Sekte Suci Naga Surgawi Liu Ming, melangkah dengan percaya diri. Dalam pertempuran di Tanah Suci Purba ini, peluangnya untuk meraih tempat pertama dianggap paling tinggi. Dia mengamati sekelilingnya, melihat ke bawah dari posisinya yang tinggi untuk melihat Yang Xiaotian di antara kerumunan. Mengikuti di sisi patriark keluarga Luo, Luo Jiu sekilas melihat Yang Xiaotian, nyaris menyembunyikan niat membunuh di matanya. Setibanya di sana, pemimpin Sekte Suci Naga Langit, Liu Ming, menyapa Long Fei dari kejauhan dengan hormat sambil mengepalkan tangan, Tuan Long Manor, saya harap Anda baik-baik saja. Ia kemudian tersenyum dan berkata, ini pasti Tuan Muda Mansion kediaman Anda, Yang Xiaotian, ya. Kudengar sahabat yang telah bersumpah di Sekte Dewa Pemurnian untuk merebut tempat pertama dalam pertempuran memperebutkan Tanah Suci Primordial ini. Teman yang benar-benar memiliki semangat yang mengagumkan. Sambil berkata demikian, ia melanjutkan, semoga teman yang tampil baik nanti. Kalau tidak, kalau kamu bahkan tidak masuk 1000 besar, itu akan jadi bahan tertawaan. Dan itu akan menjadi bahan tertawaan seluruh Tanah Suci Primordial. Mendengar ini, para pengikut Sekte Suci Naga Langit, Sekte Dewa Pemurni, Sekte Suci Berjalan di Langit, keluarga Luo, dan para pengikut sekte tertinggi di sekitarnya semuanya tertawa bersama. Wajah Long Fei menjadi gelap. Jangan khawatir, aku akan tampil baik dan masuk ke dalam 1000 besar, jawab Yang Xiaotian kepada Liu Ming dengan ekspresi acuh tak acuh. Kuharap murid-muridmu juga tampil baik dan masuk ke dalam 1000 besar. Kalau tidak, itu akan menjadi bahan tertawaan terbesar di Tanah Suci Primordial. Wajah Song Andong berubah dingin mendengar ini. Liu Ming terkekeh sambil berkata, hehe, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Dengan kedatangan Sekte Suci Naga Surgawi, suasana menjadi jauh lebih tenang. Di sekitar Ascending Dragon Platform, suasana yang tidak biasa merasuki. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sekelompok ahli terbang masuk. Para ahli itu, semuanya berpakaian baju sirah naga, jumlahnya tidak banyak, hanya 100 orang, tetapi melihat 100 orang ini membuat semua orang dengan hikmat menghentikan celoteh mereka. Para pendatang baru tersebut merupakan penjaga dari Ascending Dragon Platform, Ascending Dragon Clan. Ada yang mengatakan bahwa klan naga naik merupakan keturunan leluhur naga primordial, sedangkan yang lain mengklaim pendiri klan naga naik merupakan murid leluhur naga primordial. Klan naga pendaki memegang status tertinggi di Tanah Suci Purba.
Bahkan Long Manor dan Sekte Suci Naga Surgawi harus bertindak hormat di hadapan klan Naga Ascending. Klan Naga Ascending, iya. Yang Xiaotian memperhatikan para ahli klan Naga Ascending yang mendekat, yang selalu melindungi panggung Naga Ascending, menunggu kemunculan penguasa baru bagi panggung Naga Ascending dan Tanah Suci Primordial. Siapapun yang menjadi penguasa baru platform Naga Turun akan memperoleh dukungan dari klan Naga Turun. Pemimpin klan Naga Ascending, Li Qian, sang pemimpin klan sendiri. Karena klan Naga Pendaki memimpin pertempuran untuk Tanah Suci, Li Qian memimpin para ahli klan Naga Pendaki ke acara tersebut. Setelah tiba di tempat kejadian, Li Qian mengangguk kepada Long Feiyi, Liu Ming, dan yang lainnya, lalu mulai mengumumkan aturan pertempuran untuk Tanah Suci Primordial ini. Aturan pertempuran di Tanah Suci Primordial tetap sama seperti sebelumnya, terdiri dari 2 putaran. Babak pertama mengharuskan para murid terdaftar mencapai dasar platform naga menurun dalam waktu 1 jam setelah Grand Array diaktifkan dan menyentuh platform dengan tangan mereka untuk lolos. Mendengar tentang metode putaran pertama, semua orang tercengang. Setelah Grand Array dari platform naga mendaki diaktifkan, semakin dekat seseorang ke platform, semakin besar tekanan dan hambatannya. Mencapai pangkalan dan menyentuhnya bukanlah hal yang mudah. Bahkan banyak raja surgawi pada tingkat 8 atau bahkan 9 kali lipat mungkin tidak dapat mencapai ini. Dengan demikian, ketika mengetahui metode untuk putaran pertama, banyak murid 8 dan 9 raja surgawi yang terdaftar untuk ikut serta memperlihatkan perubahan mendadak dalam ekspresi mereka. Namun, setelah mendengar metode ini, pemimpin Sekte Suci Naga Surgawi Liu Ming memandang Long Feiyi dan Yang Xiaotian dengan rasa bangga.